dia mau ganti nomor. Nah, habis itu saya tanya dulu, kamu juga kasih KTP dan KK kamu nggak gitu? Maklum sekarang masih riskan terorisme dan penipuan, saya bilang jangan disalahgunakan. Nah itu, ya terima kasih. Di kafe ini masih ramai saudara karena hujan deras saudara ya, dan ada trafo kabel listrik yang putus-putus. Nah ini itu ini kafe resto ya. Shalom Mas Sri. Nah saya di sini Bu. Nah dia ngasih tahu Sherlock. Jadi saya sampai di Jakarta tanggal 8 ya. Di tempatnya dia tanggal 7 kalau nggak tidak salah. Tapi acara itu tanggal 8. Sherlock saya ketemu dia. Nah ini Fatimah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Joshua Teo dan istrinya. Ya, sekali lagi saya berterima kasih waktu itu kalian memberi saya tumpangan untuk pertemuan itu. Karena begini saudara, saya kan nggak ngerti Jakarta. Walaupun keluarga saya di Jakarta, tapi saya memang nggak ngerti Jakarta. Karena kalau di keluarga itu kami itu keluar itu kalau nggak sama-sama keluarga acara gereja, nggak keluar rumah gitu. Kami adalah orang rumahan, intinya gitu saudara. Jadi kalau nggak sekolah, urusan sekolah dan urusan gereja, kami nggak kemana-mana gitu. Dan kalaupun pergi keluar, ya kami rame-rame dan itu naik mobil. Dan itu pun bisa dibilang jarang banget ya. Karena kami anak rumahan, libur pun kami lebih memilih di rumah. Jadi memang nggak ngerti Jakarta. Apalagi Jakarta kan luas banget dan tempatnya Jakarta Barat ke Jakarta Timur aja, itu jauhnya minta ampun, nggak usah jauh-jauh, Jakarta Barat ke selatan aja, itu jauh banget gitu kan. Dan itu ribet, nggak ngerti. Makanya saya kurang terlalu suka tinggal di Jakarta. Nah saya waktu itu nggak ngerti di tempat pertemuan ini. Waktu itu ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk di tempatnya. Untuk diundanglah juga ya. Di rumah saya aja, di tempat saya. Salah satunya dari Suli Lubis. Lalu Fatimah Sakdiah. Tapi Fatimah Sakdiah tempatnya jauh. Ya, tidak usah saya sebutkan. Lalu ada Joshua Teuw. Lalu tentu saja tulang saya. Tapi tulang saya ini rumahnya jauh. Dia bukan di Jakartanya. Tulang saya ini Samuel Sihan, Pendeta Samuel Sihan, dia di Bekasi. Dan dari acara itu tempatnya jauh. Nah, karena saya naik bus. Bukan naik bus, naik travel, mobil travel. Itu sampainya itu subuh ya. Jam 2 pagi udah subuh belum ya? Itu jam 2 pagi lah. Itu kan pagi banget. Sampai itu pun nggak bisa antarkan sampai tempat tujuan ya. Karena itu masa puasa bulan 4 itu dan hanya disampaikan di pool. Saya minta tolong kepada drivernya untuk diantarkan ke lokasi, tapi disuruh nunggu harus ikut mobil yang ngantar paket. Akhirnya saya diantarkanlah sekitar jam 3:30 gitu kurang lebih ya. Ke tempatnya ke Kalibata City. Kenapa ke Kalibata City? Karena dari semua orang, Amin Wijaya. Waktu itu saya juga minta tolong untuk Amin Wijaya menemui saya entah di pool atau di tempatnya dia, nanti dia antarkan ke Joshua Teuw naik motor atau naik apa gitu ya waktu itu. Cuman saya memang tidak suka merepotkan orang lain, satu. Terus yang kedua, itu jamnya tanggung banget, dibilang subuh enggak, tengah malam enggak, saya kasihan ganggu orang tidur gitu. Dan memang pada saat itu Amin masih terbangun,
Tapi saya bilang, udah Min, kamu tidur aja. Ternyata mereka mau nganterin saya ke Kalibata, tapi nunggu pakai mobil antar paket. Oh ya udah, kalau Pastor Sarah, kalau lu ini maunya gitu, ya udah nggak apa-apa, bobo aja Min, thank you ya Min gitu. Saya bilang gitu. Ya udah, besok deh lu datang ke sana, ya gampang gitu. Lu masih lama kan di Jakarta? Ya gua nggak tahu. Pokoknya itulah obrolannya saudara sama Amin waktu itu. Nah, saya suruh tulang saya tidur tulang, udahlah tulang jauh Bekasi. Tapi tulang saya mantau sampai tengah malam jam 12, setengah 1. Nah, Risuli Lubi sendiri sejak jam 9, setengah 10, handphonenya WA udah centang 1. Ya, saya nggak berani ganggu lagi atau telepon lagi karena saya pikir ya sudah tidur mungkin istirahat capek karena pelayanan dia kan full gitu. Karena sampai pagi jam 6 pun WA saya masih centang 1, dia baru balas itu jam 8. Ya saya udah istirahat, udah mulai kerja di itu ya di gereja ya waktu itu ya di sekretariat. Nah, jadi yang terbangun waktu itu Joshua Teu dan istrinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tetapi gini Kak Esther, Esther ini istrinya ya, Kak Esther Rumah Pea. Sebelumnya saya minta maaf. Kenapa saya harus bongkar ini? Supaya apa ya? Saya hanya ingin dia berubah. Saya mau abang itu, Bang Jos, itu berubah. Tuhan Yesus pun tahu kalau saya itu sayang samamu Kak Esther ya. Sekalipun kamu jahat sama saya, tidak memberikan apa yang menjadi hak saya, tapi saya tetap mengingat kebaikanmu. Tetapi saya bukan orang yang menyembunyikan kebenaran. Ketika orang lain butuh kebenaran itu, saya ingin menyampaikan itu saja. Satu sisi supaya dia bertobat, satu sisi yang lain supaya orang pun belajar dari kesalahan yang dia buat supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepadamu Kak Esther. Kalau kau mendengarkan video ini, saya tidak maksud apa-apa. Saya tahu kamu tuh tidak sehat, ya. Tetapi jangan stres dengan video ini. Saya hanya ingin cerita saja seperti apa, ya, tentang bagaimana suamimu berkali-kali ya mencoba untuk mencabuli saya. Itu orang harus tahu, ya, bahwa dia bukan manusia yang baik. Saya pikir dia berubah, dan sikap arogannya yang sombong itu berlagak hebat sampai mengeluarkan saya dari grup itu dan beberapa teman-teman yang lain yang adalah admin, dan dia bukan siapa-siapa di grup itu artinya dia tidak berubah. Seharusnya kan ada masa dia merenung, refleksi diri gitu ya Kak Esther. Intinya saya tidak ada maksud apa-apa di sini. Dan saya tidak ada hubungan yang jauh sama dia, hanya saya mau ngasih tahu bahwa Joshua Teu itu seorang yang cabul dan mencoba mencabuli saya. Mencoba mencabuli saya. Jadi waktu itu saudara saya muncul, nah ini saudara lihat ya, kami WhatsApp itu dari Agustus 2020. Jadi kalau ada juga yang bilang saya sudah berhubungan dengan Joshua Teu jauh sebelum itu, enggak ada. Nah ini saudara bisa baca, saya langsung transparan aja. Sebenarnya ada beberapa WA chat yang lain, tapi entah bagaimana dia bisa menghapus chat yang sudah lama tapi dihapus. Saya tanya orang yang mengerti IT, katanya Joshua Teu membayar operator. Sebelumnya nanti video ini setelah tayang, saya akan unlist dulu saudara ya atau private. Karena saya mau rekam ini untuk tertinggal. Karena Joshua Teu itu seorang yang licik. Dan anaknya saya tahu
bukan tandingan saya. Anaknya Jo itu jago IT. Saya akui itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan di pihak kita, kita benar Tuhan di pihak kita, dia nggak akan bisa lakukan apapun. Ya, sekali lagi Bang Jos, saya mau kau bertobat, itu saja. Bukan untuk mempermalukanmu atau menjatuhkanmu, tapi saya lihat kau tidak ada tanda-tanda rendah hati untuk berubah, refleksi diri, introspeksi diri, tapi kau terlalu sombong ya. Rasa dirimu hebat. Dan saya nggak level banget sama orang yang kau ngaku-ngaku hamba Tuhan ya, walaupun kau mencela seorang Saifuddin Ibrahim, kau bilang, dia bukan pendeta, kau sendiri bukan pendeta lagi. Tapi kau dirimu mengaku hamba Tuhan dan kau tidak berubah. Di situ saya muak. Saya nggak suka kau menjadikan mimbar itu jadi topeng. Saya nggak suka kau mempermainkan kemuliaan Tuhan dengan dosamu yang kau pikir kau udah jago banget menyembunyikan dosamu itu. Gitu. Saya jijik gitu. Ya, itu aja yang saya mau, bukan apa-apa. Saya mau kau berubah, tapi saya tidak melihat itu. Makanya saya angkat ini ke publik. Agustus tanggal 25 2020. Shalom Bang Joshua Teu, salam kenal dari saya, Pastor Sarah. Memang saya mau seperti itu saudara, karena saya mau mengundang dia untuk di channel saya membicarakan tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan itu pun bukan saya sendiri, tetapi ada Fatimah Saktiah. Ya, itu aku yang luar biasa. Dan saudara harus tahu kenapa saya panggil dia Bang. Mungkin ada yang saudara pikir, kenapa kok panggil Bang? Berarti kamu ini apa begitu-begitu. Karena istrinya orang Batak, Esther Rumapea. Saya dan kakak itu istrinya umur kami tidak jauh. Hanya saja saya lama menikah, dia menikahnya saat muda. Paham? Selain itu dari segi marga, kami ada hubungannya dengan orang tua angkatnya Joshua Teu. Dia kan dijadikan orang Batak tuh. Nah, dari marga itu masih ada hubungannya dengan namburu saya, saudara papa saya, sepupu papa saya, perempuan, menikah dengan marga yang sama dengan orang tuanya dia. Nah, itu dipanggil namburu amengboru. Kalau orang Batak itu panggilnya pariban, makanya saya panggil abang. Ya, bagi yang bertanya. Dia bilang, Itoku yang luar biasa. Salam kenal itu, apa kabar? Karena waktu pertemuan di Pesupers itu pun saya ditanya, ada hubungan apa dengan Joshua Teu? Ya saya bilang, tidak ada. Hanya hubungan marga. Marga dia dijadikan orang Batak, dan itu hubungan marganya dengan namburu saya. Ariban. Gitu ya, suami dari namburu saya, sepupu papa saya. Oke. Di mana domisilinya Itoku? Gitu. Nah, puji Tuhan. Nah, ini saya Sherlock. Nah, haleluya, luar biasa Bang Joshua Teu. Ini tidak ada yang hal-hal yang penting ya. Bukan nggak penting, ini hanya bicara soal channel. Ini saudara lihat kan, link. Semangat Bang, Tuhan Yesus memberkatimu siapapun mengalami itu. Cuma memang belum diusir. Tapi itu pun akhirnya harus saya lalui. Saya akan siap keluar. Ini bicara soal pelayanan. Saya belum diusir seperti dia waktu itu. Tetapi tahun 2021, ketika orang tahu saya membantu pelayanannya dia, saya pun diusir. Dan itu pun bukan pendeta saya, gembala sidang saya yang mengusir, bukan dari sinode itu ya, tetapi dari teman staf gembala. Satu pelayanan dengan saya dan pernah saya bawa juga kontennya. Tapi hubungan saya sama dia udah baik-baik aja. Ketika saya datang ke gereja itu beberapa waktu yang lalu, dia peluk saya, kamu pulang, udah nggak di Jakarta lagi? Iya, ya saya sapa aja saudara. Karena saya pikir ya saya anggap aja dia gila ya waktu itu. Terlalu fanatik sama ini gereja.
Nah, ini ya, ngeri toku ini kalau masih marah-marah, tapi kayaknya marah kudus jadi denggan lah, itu pakai bahasa Batak ya, denggan itu bagus lah gitu ya. Nah, ini bicara soal YouTube StreamYard. Ini StreamYard. Siapa reminder luar biasa. Nah, tentang mundur. Ini September 2020. Ini YouTube ya. Ini nggak ada yang hal-hal apapun ya. Ya, kita cepat aja ya. Atau nanti saudara nih pelan-pelan aja. Tapi saya tidak bahas di sini karena nggak ada yang ini. Mending kita sama hamba Tuhan nih. Doktrin keesaan Alkitab. Jadi kita bahas pengajaran September 2020. Ini nggak ada ya. Ini tentang YouTube layanan StreamYard luar biasa. Nanti saudara tinggal pause aja lah pelan-pelan. Membahas Tritunggal. Nah ini nggak ada ya saudara. Kita langsung ke April tadi aja ya. Ini nggak ada ya saudara. Bukan ini intinya. Ini nggak ada pembicaraan apapun, tidak ada hubungan mesra. Jangan saudara bilang, oh sebelumnya udah ada hubungan mesra, nanti ada propaganda. Nggak ada ya. Nih kalau saudara mau post itu nanti silakan ya. Hajar itu, jangan diam kau itu, ini bahas pelayanan itu ya, doktrin itu. Nah ini nggak ada 2020. Nah ini 2021. Nih. Nggak ada. Nih, nanti ada saudara bilang, itu tanda lope-lope nih. Ini terjawab dari kelas di Zoom yang tadi pas ibadah dipimpin si Eda dari khotbah perjamuan kudus dan doa berkat itu. Itu pun saya salah, si Eda saya bilang. Padahal bukan, saya nggak manggil istrinya Eda, kakak. Saya waktu itu masih belum mengerti soal marsi tutur ya. Tutur itu panggilan-panggilan di Batak. Saya belum begitu ngerti. Saya harus panggil istrinya kakak atau Eda. Awalnya saya pikir Eda, ternyata kakak ya. Nah, makanya doa berkat kakak karena istrinya Kak Esther waktu itu. Ya, ini Februari masih biasa aja, nggak ada apa-apa saudara. Saudara, saya tahu bahwa saya memang di situ tuh April ya. Nah ini kan saya bilang saya sampai subuh nih saudara. Ini sampai subuh, dijemput siapa dek? Nggak ada bang, acara sore. Saya membahas sama dia tuh April tanggal 7. Nggak ada subuh atau malam. Nanti turun di Cawang saja dek. Nah dia kasih tahu ya. Minta sama sopir dan naik taksi hanya dekat saja dari Cawang ke Kalibata City. Nanti kami siapkan tempat ya. Apa nanti ke Grogol bisa, nah ini. Ya, ini tanggal 7 April. Saudara lihat tanggalnya di atas ya. Saya kasih tahu saya sampai subuh. Itu pun saya menghubunginya gitu mau datang. Karena dia bukan orang yang pertama saya hubungin. Tentu saja om saya dong yang saya hubungin ya, tulang saya Samuel Siahaan. Pasti keluarga dong dulu yang saya hubungin, gak mungkin orang lain. Kemudian Fatimah Sadiah. Lalu karena tempatnya jauh, saya bertanya soal Amin. Tapi saya nggak enakan karena waktu itu saya dijodoh-jodohin sama Amin waktu itu. Ngapain juga orang jodoh-jodohin saya sama Amin gitu. Apa nggak tahu apa kalau saya punya pasangan gitu atau bagaimana gitu kan. Ya saya sih canda-canda aja, ketawa-ketawa aja ya saudara. Nah singkatnya gini. Dia kasih tahu alamat ini. Nah pasti lewat di atas bisa kok diminta, bilang saja nanti saya ganti uang tolnya 9.000 rupiah per 12K. Ini maksudnya saya yang mengganti, ngomong ke driver, bukan Joshua Teu mah uang saya dipakai aja misalnya, nggak pernah dia ganti kok ya. Saya ngasih makan beberapa, ada pengerja di situ yang dari Semarang dan dari Bali, bahkan juga Mas Thomas yang saya ceritakan itu juga sampai hari ini duit saya nggak diganti. Dia nitip misalnya beliin ini deh apa deh, kolak apa deh, nggak diganti juga dia.
Apa karena dipikir, kadang saya pikir apa karena saya dikasih dia tempat tinggal di situ, tapi namanya saya diundang ya kan, harusnya ya ya berpikirlah dia gitu loh. Apa dia berpikir seperti itu, "Lu kan udah tinggal di tempat gue Sarah, ya lu jangan ngarep-ngarepin lah untuk ini." Saya itu datang dari kota saya, rumah saya bukan gembel, saya punya rumah, saya punya bisnis. Saya tinggalkan semuanya untuk bantu pelayananmu, ya nggak worth it gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas tentang percabulannya sekarang ya. Nah ini, pasti lewat di atas, nah ini. Cawang itu terminal atau apa Bang? Saya memang nggak tahu Jakarta, saudara ya. Di BNN aja atau di rumah sakit otak, nah ini. Dia bilang sopirnya keluar UKI Cawang lalu turun di BNN. Nanti bilang ke sopir, makasih banyak Bang, oke deh. Nah, intinya gini saudara, saya udah nyampe, ini nanti bisa ke Temanggung sama sopir, nanti saya bilang, oke mantap. Nah ini, nggak ada arah ke sana. Memang karena posisi lagi puasa dan ada jalur itu dibuat jadi jalur pendek, dipersingkat dan ada perubahan jalur gitu saudara nih. Kalibata City ini, nah, Kalibata. Nah, soalnya nanti Gokar buat ketik alamat tujuan. Ya kan, untuk Gokar itu kan harus ada alamat tujuannya saudara. Amin Wijaya nanti tungguin saya ini saudara. Saya itu peser syarat berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak ya. Jadi apa yang nambah-nambahin dan mengurang-ngurangi. Ini langsung saya percakapan WA ya. Nih, dia kasih tahu alamat ini, alamatnya dia Sherlock. Nah ini saudara. Oh gitu Bang, gitu ya 8 April ya. Oke Bang, saya set 8 jam lokasi ya Bang, soalnya HP offline demi hemat baterai. Karena katanya sekitar 8 jam lah kurang lebih gitu ya. Nyampe di situ supaya hemat baterai. Ini udah sampai Bang, menuju lobi Bang, udah di lobi Bang gitu ya. Oke saudara, ini saya sampai di situ tanggal 9. Saudara lihat tanggal 9 di atas dia tanggalnya. Nih. Yang di atas tuh. Kalau saudara lihat bagian atas, nah itu nongol 9 April ya, 2021. Nah, menuju lobi. Ini nggak ada apa-apa. Nah, habis itu kami sarapan. Tanggal 10 slalom Bang, maaf Bang, saya kesiangan tadi malam sampai rumah udah hampir jam 12. Jadi acara di rumah pengunjung itu saya tanpa Ragi, Hairul Anwar, Fatimah Sakdiah, Deborah, Ibu Fadila, dan lain-lain teman-teman semuanya, Bapak Elias Zulkifli atau siapa lagi tuh, macam ya. Itu selesai kami akhirnya bubar itu jam 11 kalau nggak salah. 11. Jam 11. Dan saya itu satu mobil sama Pak Hairul dianterin sama drivernya Pak yang pengusaha ini. Karena kami satu arah gitu. Jadi saya sampailah di Tulip, apartemen Kalibata City, Tower Tulip, itu hampir jam 12. Capek banget karena acaranya itu dari siang. Ya, jadi saya kesiangan. Alarm juga nggak kedengeran. Tapi kesiangan pun saya bukan bangun siang loh, itu jam 8.57, saudara lihat ya. Jam 8.57. Saya bangun, alarm nggak terdengar. Oke. Saya harusnya pagi ini tempat Bang Rizul Lubis, karena memang sudah janjian disuruh ke sana. Kamu ke tempat saya ya gitu. Ya mumpung lagi di Jakarta, bahas pelayanan, karena kita sama-sama dunia penginjilan. Dia juga heran ketika tahu saya di tempat Joshua TU karena dia penggembalaan, tertipu intinya. Mereka menawarkan saya untuk pelayanan penginjilan, yang katanya mereka ada program pelayanan penginjilan dan butuh saya untuk apa namanya, bisa dibilang
pemeran utamanya di situ katanya, saya juga nggak tahu, dan tidak jalan dan tidak ada. Bahkan ikut juga diajak si Amin waktu itu, tapi ternyata tidak ada. Jadi di Sululibus heran, kamu kok di situ? Itu kan pastoral mereka ada program baru Bang untuk pelayanan penginjilan ini. Oh ya terserah, pokoknya ini kamu apa kalau bisa datang tempat kita, bantu lihat pelayanan sini, kita ada pelayanan ke anak jalanan macam. Nah saya kan excited yang pelayanan kayak gitu saudara, yang nyata gitu kan. Anak-anak jalanan itu memang pelayanan saya seperti itu gitu, ke pemulung, orang-orang di terminal. Saya suka yang pelayanan begitu dan itu pelayanan saya gitu loh. Jadi connect. Nah, jadi saya bilang saya seharusnya pagi ini ke tempat Bang Rizuli Lubis, tapi saya batalkan karena nggak mungkin terkejar. Soalnya dia pelayanan ke anak jalanan bawah jembatan, itu siang, jadi sebelum jam 12 siang, kalau bisa pagi katanya kalau mau ke rumahnya, karena jam 10-an gitu udah keluar ke TKP. Jadi saya disuruh jam 7 berangkat atau jam 6 dari tempat Kalibata, karena jauh tempatnya. Pokoknya sebelum jam 10 mereka sudah ke OTW gitu. Ya nggak terkejar kan saudara. Ini saya jemput, kata Joshua Tewu. Nah itu, ketika saya bilang, Bang saya udah di lobi. Nah itu apartemen itu gerejanya di lantai 4 saudara. Tower Sakura. Untuk naik itu butuh akses, saya tidak punya akses, jadi harus dijemput. Pakai ada aksesnya gitu ya, kartu. Nah itu ada tanpa lagi, saya kirimlah video yang malam itu untuk ngasih tahu dia bahwa saya memang ikut acara itu dengan Christubers. Kan nggak enak ya saudara, saya udah dikasih tumpangan lah ibaratnya. Saya bilang ada acara dengan Christubers, jangan nanti dikiranya saya berkeliaran atau apa gitu ya. Ya saya kirim video waktu tentang malam itu, ada Deborah, ada semuanya, ada Fatima, ada si apa tanpa ragi itu, saya bilang itu ada tanpa ragi Bang, foto nggak ada, botak dia, saya bilang gitu, karena memang rambutnya pendek. Bang udah di lobi, saya bilang lagi, itu tanggal 11 April. Waktu overtime pastor segera dirampungkan, thank you, God bless you. Ini saya juga nggak paham nih apa yang untuk dirampungkan, saya lupa ya saudara. Nah saya kirim dia WhatsApp dari Tulang Samuel Bang, saya bilang gitu. Nah, tulang saya itu datang, tulang Samuel saya, Samuel Sehaan. Ya karena dia tahu saya di situ ya dia datang, dan saya suruh datanglah tulang. Masa aku di sini tulang nggak datang? Lagian biar sekalian tulang tahu tempat si Joshua Tewu. Oh ya udah. Karena kita pun sama tentang hal iman dan pengajaran. Ya udah sharing-sharing di situ. Nah terima kasih, di tempatmu dulu nggak apa-apa. Nanti aku kasih tahu kalau urusan selesai dan kita ngobrol di gereja lalu makan siang ya. Thank you, God bless you. Jadi ya tulang saya ya di unit itu di Tulip, kami ngobrol di Tulip gitu. Nah ini, oke Bang, tolong atur jadwal baptisan buat saya hari ini jika ada waktu kosong. Nah saya saat itu ya minta untuk dibaptis ulang, walaupun saya sudah dibaptis waktu SMP. Nih waktu ini, saya memang udah dibaptis waktu SMP kelas 1 tahun lalu. Saya tanya ke gereja saya, dulu itu dibaptis dalam nama siapa? Kata mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mau lebih yakin itu. Jadi mumpung di sini saya pikir ya sekalian aja abang sama kakak baptis saya ya kan, supaya saya lebih mantap lagi Bang. Dan ternyata memang ketika saya pulang lagi, saya lihat surat baptis saya dibaptis atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi memang tidak salah saya kemarin untuk dibaptis ulang di tempatnya dia ya. Itu saya tidak menyalahkan itu, saya bersyukur tidak menyesali itu ya, walaupun dia yang membaptis saya. Nah, coba kamu bicara sama kakak, itu tanggal 12 ya, karena otoritas gereja dan kawasan ada sama kakak. Kalau bisa hari ini langsung dilaksanakan, kalau tidak mungkin besok. Oke, sedikit lagi saya tiba di Kalibata City. Oke Bang, ya Bang. Nah itu ya, biar kakak yang atur. Kalau kakakmu sudah bilang begitu, itu pasti dia urus, ya Bang. Karena di mana? Bung Sam udah datang gitu. Masih di kamar Bang gitu. Di Tulip ya, beda tower. Sakura sama Tulip itu jauh ya. Bisa dibilang
towernya itu 50 meter apa ya, apa 30 meter kalau dari pintu utamanya ya, lobby ya. Lobby ketemu lobby itu kalau nggak salah sekitar 50 apa 30 meter. Itu. Beda tower ya, ngeri ya. Nah ini bahas tentang dirjen, macet, nah macam. Ini nggak ada ya. Nah, waktu itu saya lagi ceritanya begini. Jadi saudara tahu ya, intinya saya di Kalibata ya, waktu itu. Nah, terus kenapa kamu masih ditulip? Ini ada orang mau kenal kamu, mestinya kamu mau live bareng sama kakak. Oke, langsung saja ya, mereka sudah mulai. Saya akhirnya memantau Kak Esther untuk live streaming istrinya. Saya telat di situ, ya saya lupa ya jadwal itu. Saya juga nggak tahu, saya ada Zoom kalau nggak salah, pelayanan di Zoom di Persekutuan Doa Gracia. Saya diminta pelayanan kalau nggak salah waktu itu ya, saya lupa. Yang jelas waktu itu sering pelayanan di Zoom. Saya bilang suara kakak kecil, kata netizen bang nggak usah ada Evata. Itu ya. Itu maksudnya bang nggak usah ada Evata karena dia minta saya ini untuk live streaming sama kakak, sama istrinya. Tapi kan karena ada Evata, anaknya perempuan, ya dialah live bersama dengan mamanya ya, kakak itu. Jadi ya saya bilang nggak usah ada Evata aja gitu. Nah ini, sorry Sar, saya udah pulang. Makannya pesan online aja antar ke Tulip, ada uangmu nggak? Saya bilang, jangan ambil pusing soal streaming, nanti abang kasih ya besok, padahal ya nggak juga ya. Dan itu memang udah langsung dibayar sama istrinya, sama Kak Esther ya. Saya juga nggak tahu, saya tanya sama GoFood-nya, udah dibayar? Oh udah dibayar, ibunya tadi yang pesan. Oh ya udah, saya bilang. Itu ayam goreng Kentucky atau apa ya waktu itu, saya lupa. Udah sampai juga makanannya malah udah dibayarin kakak. Nah ini ya, saya nggak bohong ya. Ya kalau memang dia udah bayar ya saya bilang aja udah bayar. Kalau enggak ya nggak bayar. Kalau nggak bayar ya saya bilang nggak bayar ya. Saya nggak tambah-tambah. Kakak udah OTW pulang bang, gimana bang? Saya telepon nggak diangkat. Abang kenapa? Nah itu baru mau makan bang. Nggak ada yang apa-apa ini ya. Nah jadi dari tempatnya, sebentar, turun ke mall aja cari Imperial. Nah ini, oh ini sebelum ya, ini waktu sebelum Deborah. Nah itu jadi tanggal 9 itu, hal acara itu, oh belum. Oh ya ini kita lanjut ya. Ini berarti setelah acara, saya lupa saudara, tunggu. Makanya harus perlu ada bukti ini ya. Nah di sini waktu itu Deborah datang ke apartemen tempat saya tinggal. Lalu dia bilang gini, di Mall Imperial saja yuk gitu. Saya tanya gini ya, Shalom bang, pagi nanti aku sama Deborah nih ya saudara, tanggal 16 2021. Aku sama Deborah ke gereja siangan ya bang gitu. Karena Deborah datang ke tempat saya, Deborah nginap kalau nggak salah. Oh ya Deborah nginap di tempat saya. Jadi tapi kan ya dia live streaming juga malam sampai subuh, jadi istirahat dulu. Baru maksudnya saya bilang saya siangan datang ke gereja sama Deborah. Nanti aku sama Deborah ke gereja siangan ya bang. Oke, sudah makan belum? Belum bang, ini baru mau make up turun ke bawah. Ya itu udah siang, jam 12, hampir jam 1 ya siang. Kalau begitu saya tunggu di bawah ya, di mall saja atau di tempat biasa. Gitu. Tempat biasa. Ini tempat biasa, ini belum terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Tempat biasa ini adalah tempat makan dia, istrinya, keluarga, dan saya. Ya. Ngikut abang kakak aja di mana. Makanya saya bilang ngikut abang kakak aja di mana. Oke, abang kakak di mana? Di Mall Imperial saja yuk. Tuh. Turun ke mall aja cari Imperial Kitchen. Abang sudah di sini. Iya bang. Masuk aja ke dalam ya. OTW 1 menit. Oke. Karena memang dekat saudara, tinggal turun udah. Turunnya kan lift ya.
Nah, "Bang, gimana ini? Dia wajib karantina 2 minggu," katanya. Waktu itu ada teman saya, bule datang ya ke Jakarta dan dia karantina. Saya juga nggak tahu. Waktu itu ya memang masih COVID gawat-gawatnya. Ya sudah pilih-pilih sendiri hotelnya, nanti kita bisa besuk di sekitar bandara banyak kok, atau di Jakarta saja, atau bilang di apartemen Kalibata City, rujukan karantina mandiri. Memang bisa bang. Lalu dia bilang suruh dia bicara sama orang imigrasi di bandara, mau karantina mandiri aja di apartemen Kalibata City. Cuma cari uang aja COVID-19 katanya gitu. Itulah bang. Nah ini bukan saya nggak mau mutar ya saudara, ini mungkin waktu saya bersih-bersih terus terhapus, jadi nggak bisa play. Iya bang, saya bilang. Pilih karantina saja. Kalau pemerintah pilihkan tanya hotel yang ini nggak terlalu penting nih saudara. Ya sudah itu namanya cobaan cinta, astaga bang, gitu kan. Dia pikir saya sama si laki-laki itu apa punya hati. Saya bilang, nggak semudah itu aku jatuh cinta lagi kan. Saya punya pasangan ya. Ada suami saya gitu. Terus ya walaupun beda kota kami ya, sedang beda kota karena dia lagi di pelayanan di tempat lain, saya ya di bantu pelayanan. Masih belum bantu pelayanan di sini. Saya masih baru ada pertemuan dengan si siapa? Christubers ya. Ini saya kirim video tulang Samuel saya datang. Tulang Sam udah datang, saya kirim video. Kita di apartemen lagi makan. Lalu dia bilang, Sam sorry ya nggak bisa gabung, drop banget. Ini saya tidur menggeletak aja, nggak boleh live streaming sudah 3 hari ini. Selamat fellowship ya, God bless you. Gak apa-apa bang, santai aja kata tulang Sam. Selamat tidur bang, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 17-nya, Shalom Sar, bisa ke gereja kita makan siang bersama. Ada babi dimasak dalam bambu, Pak Piong, khas Toraja. Masih Asa, Deborah, dan Samuel kah? Ajak sekalian aja ya. Shalom bang, selamat pagi tulang Sam. Deborah udah balik tadi pagi habis jam 7 kurang pagi ya. Aku baru bangun, tadi tidur jam 8 pagi. Saya tidur jam 8 setelah mereka. Karena kita memang pas malam itu ya, Deborah live, kami bahas-bahas pelayanan, kadang ikut juga live-nya di situ, di channel RAK ya waktu itu. Tulang, ya saya ya dampingin aja dengerin mereka. Gitu kan. Ada si Amin, tapi si Amin tidak nginap di tempat saya. Cuman tulang saya sama si Deborah yang nginap ya. Tidur di tempat saya. Di Tulip. Bagaimana yang kok udah makan babi aja, udah bagian turunlah cepat gitu ya. WA Deborah, Bang aku ke gereja ya, nggak ke masjid, sudah di lobi. Ini biasa ya, nggak ada apa-apa. Oke bang, dari tempat mana bang? Yang tempat aku sama Deborah yang abang samperin itu. Nah ini, ibu siapa titip beli kolak ya. Dia suka nitip-nitip gitu, tapi nggak pernah diganti juga ya sudahlah. Di dekat tempat beli talung manik-manik kemarin, karena saya tanya di mana tuh tempatnya, kan nggak tahu ya saudara. Shalom dek, maaf saya pelayanan di Bekasi, saya mau ajak tapi nggak enak kalau hanya berdua di jalan, makan siang aja dulu ya, sore nanti kita ketemu, masih ada papi yang kesukaan, see you dek, happy Sunday, God bless you. Makanan kesukaan, oke bang, tempat biasa di ruang live streaming, ruang studio maksudnya saudara, semangat pelayanan bang, udah di lobby, udah diakurin dong, kakak WA aku bang, kirim foto dan video baptis, tuh. Lebay kali, saya bilang. Dia sering hapus-hapus. Ini saya juga nggak tahu ya, kenapa bisa dihapus ya padahal chatnya udah selesai ya. Udah live streaming, lagi video call bang. Ini video call waktu itu ada Pauzang. Ini waktu si Pauzang yang heboh-heboh itu yang mau diburu waktu itu ya, yang kasusnya Pauzang pertama April 2021. Itu saya, lalu ada sahabat saya, yang juga saudara saya, Kristi, PDM Kristi Depari, itu ada channelnya juga saudara. Lalu ada tulang saya di situ, ada Amin juga, ada saya, Pauzang, ya itu ada beberapa ya. Bang ini mau ke gereja ya, aku ke gereja aja deh, ya bang. Aku udah di lobi bang, sebentar lagi saya turun. Iya bang, kakak baru datang. Saya baru datang. Kamu masih di gereja dek?
baru mau WA abang, aku di apartemen Deborah bang. Nah inilah awalnya saudara. Aduh, kita masuk ke poinnya ya. Saya waktu itu ke apartemennya Deborah. Tanggal 19, 2021. Saya sore ke sana. Ya saya pikir kan setelah udah selesai pelayanan di gerejanya, walaupun saya tidak dibantu untuk membantu pelayanannya, tapi kan saya ketika saya itu bicara saya sedang ada di pastori, di ruang lingkup gereja, pelayanan gereja, ya mau nggak mau kan saya harus hadir ke ruang sekretariat ya. Ya walaupun bantu kecil-kecilan, melihat situasi, tak ngobrol-ngobrol ya. Itu di awal-awalnya ya, ini belum saya diundang untuk pelayanan. Saya masih ada di sini. Kenapa saya sampai beberapa hari? Karena mereka minta saya untuk, kan itu kemarin saya bilang ya, saya sebenarnya di situ hanya untuk sampai tanggal 10, hanya 2-3 hari, saudara. Tanggal 7 sampai tanggal 10. Tetapi karena mereka, kakak itu istrinya, meminta saya jangan pulang dulu lah dek, pelayanan dulu lah di sini dek, khotbah gitu. Kamu langsung, saya langsung diteror gini, dibilang gini, besok khotbah ya Sarah. Hah? Dan itu ngomongnya tengah malam, masih kita di sekretariat. Besok kak, besok ibadah jam berapa? Dia bilang jam 9. Buset, jam 9. Dan aku belum persiapan loh. Emang tentang apa? Jangan aku lah. Aduh gimana sih, janganlah gitu saya bilang. Gimana sih, orang kamu udah biasa juga. Nah, makanya itu pun saya bilang, aduh, aku nggak ada baju kak. Aku kan datang bukan untuk mau pelayanan, nggak ada persiapan untuk baju pelayanan. Di bawah ada kok apa gini. Ya saya pikir, beli baju lagi, Jakarta, Kalibata, mahal. Terus ngapain gitu kan. Aduh kak, janganlah kak, nggak ada. Atau gimana sih gitu. Akhirnya dia, karena saya menolak-nolak, jadi supaya tidak ada alasan menolak, mungkin dia kasihlah saya baju, istrinya ya. Dikasihlah saya bajunya dia, yang bukan baju baru ya, bajunya dia, tapi yang udah lama nggak dipakai lagi, tapi masih bagus gitu, yang untuk kayak model blazer gitu ya. Akhirnya ya udah, makanya saya jadinya seminggu kalau nggak salah, seminggu atau 10 hari, saya lupa ya, untuk di bulan 4 itu. Seminggu kalau nggak salah ya, nah seminggu lah kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tanggal 19, saya akhirnya pulang dari dari tempatnya Deborah, apartemennya di situ ada tulang saya, Samuel Siahaan, ada Amin Wijaya. Kami di situ berempat. Tadinya mau menginap di situ, cuman saya bilang, dan pulangnya pagi, saya bilang, aduh besok saya harus pulang. Saya harus pulang. Memang bis saya jadinya naik bus bukan travel, karena tiket travel udah nggak ada, yang ada tinggal bis gitu. Itu siang, jadi saya harus sudah ready, itu jalan udah jam-jam 9 lah, paling lama jam 10 karena takut macetnya Jakarta. Gitu saya bilang, dan saya nggak mungkin meninggalkan apartemen itu berantakan. Saya mau rapikan, saya mau bersihkan, saya mau sapu, saya mau pel gitu kan. Alah nggak usah lah pastor, kan ada di situ yang untuk bersihin. Iya aku nggak terbiasa seperti itu, bersih aku datang ya bersih juga aku tinggal, saya bilang. Nah tapi tadinya saya mau rencana itu pulangnya agak malam, tetapi Jusoteu sibuk menghubungi saya, nelpon. Lalu saya bilang masih di sini. Nah ini, bentar lagi pulang jam 9. Telat karena live-nya telat. Jadi kami live streaming. Kalau saudara melihat di channelnya Amin, mungkin dia masih punya itu ya, kami live streaming. Saya ada pendeta Samuel Siahaan juga di situ ada. Karena di channel saya yang lama kan sudah di take down ya. Saudara lihat aja nanti di channelnya si Amin. Itu tanggalnya sesuai, itu pasti sesuai karena tanggal sesuai dengan WA. Karena ini kan saya Sherlock dari apartemennya si itu. Di tanggal 19. Apartemennya si Deborah waktu itu. Jadi pasti tanggal live streamingnya si Amin juga sama. Karena itu live streaming bukan upload ya.
hati-hati tersebar deh ini lagu ciptaan soal Muhammad ya, contohnya kurang sempurna. Hati-hati tersebar katanya. Udah pernah aku bawain pas live streaming. Oke, itu tanggal 20. Itu pada saat itu. Tapi ini ya tanggal 2, ini ya saudara, tanggal 19 saya bahas dari sini, bukan tanggal 20. Kejadian itu tanggal 19. Puji Tuhan sampai dengan selamat, nggak pakai nyasar. Ini saudara baca, saya akhirnya pulang. Karena Joshua Teu sibuk menelponin saya. Ada apa gitu ya, saya karena tinggal di rumah orang, walaupun bukan rumahnya ya, di Tulip itu apartemen, tapi kan itu kan dari mereka gitu loh. Ya saya menjaga itu. Mungkin dia nggak entah punya aturan yang lain, saya kan nggak ngerti ya saudara. Saya mikirnya gitu waktu itu, dia mungkin punya aturan, itu Kalibata, nggak enak kalau pulang malam-malam, atau mungkin karena khawatir. Saya dulu pikirnya positif saja. Makanya saya pulang lah sampai rumah itu jam 10. Ya. Jam 9:57 saya berangkat, itu sampai saya bela-belain loh, padahal jauh, bela-belainnya naik pakai Gojek supaya menghindari macet dan cepat pulang, karena saya pikir dia telepon berkali-kali terus gitu ya. Nah, singkatnya sampailah di sini, lalu dia telepon. Dia telepon saudara, masih tanggal 19, masih bahas ini hati-hati sebar, ini oke, cuman ini, nah itu ya. Dia telepon, ini sekitar ini masih WA, tapi habis itu dia telepon. Dia titip, dia tanya gini, Sarah, kamu sudah makan? Ya udahlah, jam segini masa belum makan. Di tempat si Deborah dari tadi makan terus. Kenapa bang? Saya belum makan. Ini awalnya saudara. Kalau saya berkata dusta, biarlah Tuhan yang menjadi hakim dan penghukum saya. Tapi kalau saya berkata benar, dan Joshua Teu tidak bertobat, Tuhan yang menjadi hakimnya dan yang menghukum dia. Dan penghakiman dan penghukuman Tuhan itu dimulai dari hari ini. Jadi dia bilang gitu, saudara. Abang belum makan. Loh, kok belum makan? Emang kakak nggak masak? Nggak tahu, katanya gitu. Loh, kok nggak tahu? Iya, saya nggak enak badan dari tadi ini, katanya gitu. Loh, kok bisa sih? Tapi orang kakak masih ada di gereja kan? Abang di mana nih? Abang di gereja gitu. Saya masih di gereja. Kakak sama si Thomas gitu, Mas Thomas itu yang pengerjanya di situ ya, full time di situ. Untuk pengerjanya pokoknya dia masak ya, apa semua yang kemarin saya ceritakan itu saudara, yang cuma digaji 500.000 ya. Tapi seolah-olah dia baik, dikasih tambahan 500 jadi 1 juta. Padahal dia udah lebih budak dari budak kerjaannya ya. Mas Tommy, Mas Thomas, tapi kami panggil Tommy. Lalu saya bilang, emangnya Mas Tommy nggak ada di situ? Saya nggak tahu, katanya itu. Saya di atas. Tolong dek, kalau nggak mengganggu kamu, kalau kamu masih bisa, saya boleh nitip kamu makanan nggak? Masih ada nggak yang jual makanan di situ? Aduh, nggak tahu ya bang ya. Namanya puasa, kan susah cari makan. Tapi nanti ku carilah. Mungkin yang rumah makan Manado itu ada gitu. Yang di ujung itu. Ya coba dek, katanya. Emang abang mau makan apa? Dia sebut banyak banget lauknya saudara. Makan ayam iya, yang rica, terus habis itu ada ada telurnya juga yang bulat. Lalu ada ikan juga, ikan cakalang. Itu uang saya loh saudara, nggak dibayar sampai hari ini ya. Dan saudara tanya aja di situ. Kalau beli makan yang dengan porsi dengan 3 lauk apa gitu dan sebanyak itu, berapa harganya di Kalibata City? Mungkin bagi saudara murah, tapi bagi saya apalagi tidak dibayar dan emangnya dia siapa ya, bagi saya mahal ya itu ya. Kalau sekitar 50 lebih. Nah itu. Nah saya beli, dan itu tukang warung itu tahu itu, saya beli di situ karena dia sambil teleponan juga, dan orang warung itu, orang Kalibata sebenarnya kenal sih si Joshua Teu itu seperti apa orangnya. Tadinya banyak jemaatnya itu dari orang lingkungan Kalibata City, tetapi banyak yang keluar karena katanya ya cuman jago khotbah doang, tapi hidupnya nggak sama, nggak sesuai.
Itu katanya. Saya juga nggak tahu ya, kaget. Bisa juga ditanya sama orang-orang situ karena banyak yang ngerti ya. Nah, jadi saya belilah, saya datang. Ya udah bang, ini bang, aku dari lobby. Nah, udah nyampe di lobby, ya udah saya turun. Turunlah dia dengan pakaiannya celana pendek, ya saudara. Kaos putihnya. Lalu habis itu saya bilang, ini bang, aku balik ya gitu. Tapi dia bilang, kamu mau kemana? Ya aku mau packing lah, besok aku pulang. Udah nah makan gitu kan. Terus kamu nggak temenin saya? Ngapain aku temenin? Kan ada kakak di atas itu, aku bilang sama suami. Iya sih, katanya. Emang kamu nggak mau nemuin kakak kamu sama Mas Tommy juga? Ngapain? Lagian mau ngomong apa, kan juga gereja juga udah tutup kan gitu kan. Ya tapi kan masih ada di ruang studio. Terus saya bilang, ya udahlah bentar, tapi aku nggak bisa lama ya gitu. Terus langsung pas naik lift itu, begitu nyampe di atas saya lihat kok gelap gitu ya. Jadi modus ya dia. Loh kok gelap bang gitu? Berarti mereka udah pada pulang. Nggak tahu katanya. Tom, dia tanya-tanya. Acting saudara. Ayo udahlah bang, aku balik lah, aku turun lah. Nggak ada orang juga, gelap di sini gitu kan. Ya udahlah, udah terus naik, gimana sih kamu? Tadi abang bilang ada kakak, ada si Mas Tommy. Orang nggak ada siapa-siapa di sini, masa kita berdua di sini tuh? Saya bilang gitu. Terus kenapa emang kalau berdua? Kamu takut saya perkosa, dia bilang. Ya enggak gitu sih, tapi kan ya enggak bagus juga. Karena kalau misalnya sekalipun kita dua hamba Tuhan, kalau setan lewat gimana? Kamu enggak percaya sama saya? Ya aku percaya, tapi aku enggak percaya sama setan. Kalau setan udah masuk di pikiranmu mau bagaimana? Udahlah aku turun gitu. Terus bilang, ini kan udah saya nyalakan lampunya. Terus temanin saya makan gitu. Bang, nggak enak bang, beneran bang. Lagian ini juga ada CCTV juga. Saya nggak enakan lah. Enggak lah bang. Lagian nggak benar kayak gini. Lagian abang kok abang bilang pula kakak sama si Mas Tommy masih ada orang, nggak ada orang gini. Ya kan saya nggak tahu orang saya gitu. Kamu bilang saya di lobi, saya langsung dari lift. Mana saya singgah ke gereja. Ya tapi kan tadi kan aku tanya orang kakak sama Mas Tommy di sini. Terus jadi bagaimana, kamu temenin saya makan atau tidak? Dia malah lebih galak saudara. Dia bilang, ya udahlah, nyalakanlah semua lampunya. Saya bilang, di gereja aja kita ini makan. Udah makan di situ. Akhirnya makan di ruang studio. Dinyalain lampunya gitu kan, saya ambillah minuman kan saudara. Tolong Sarah, minuman saya. Dia memang orangnya suka memerintah gitu, mau sama siapapun ya. Nggak tahu ya, kiranya bos atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Ya udah saya ambil aja saudara. Karena saya pun perlu minum juga, karena jalan itu jauh. Kalau saudara pernah Kalibata itu, dari tower, saya kan dari tower Tulip tuh. Saya harus jalan ke tower apa itu namanya, saya lupa nama towernya itu. Tapi rumah makan Manado itu. Deborah tahu itu jaraknya. Lumayan jaraknya itu. Berapa ratus meter. Saya harus balik lagi ke Sakura untuk mengantarkan itu, ya saya juga haus kan, namanya baru sampai gitu loh di Tulip itu, dari apartemennya Deborah, belum ada istirahat, belum apa, dia udah langsung telepon untuk titip makanan. Ya saya juga perlu minum kan, saya haus, saya ambil minum, ya udah sekalian saya ambil untuk dia. Kalau saudara pernah, Amin juga tahu tuh pernah datang ke studio itu. Tapi yang jelas saudara, cerita ini beberapa orang sudah tahu. Karena begitu kejadian saya ceritakan, tentu saya ceritakan ke om saya dong, ke Samuel Siahaan. Saya ceritakan ke saudara saya yang adalah teman dekat saya juga, itu namanya Kristi Depari. Ya. Tetapi mereka melarang saya untuk mengungkap itu waktu itu. Kalau saudara bertanya, kenapa kok baru diungkap sekarang? Bilang aja suka sama suka atau apa. Terserah saudara, pikiranmu saudara. Karena waktu itu begitu kejadian itu saya langsung kasih tahu ke om saya, tulang Samuel Siahaan, dan juga Kristi Depari. Saya sebut namanya karena memang ini ceritanya real.
fakta, ya. Ini kebenaran. Tapi mereka bilang, jangan dulu, kita harus pikirkan dulu ini bagaimana, kan tahan dululah. Setidaknya kan nggak ada yang terjadi sesuatu yang bagaimana. Memang dia yang penting kita tahu dia memang kurang ajar ternyata dia ya, om saya marah banget ya. Besar cabul juga dia tuh, kurang ajar itu. Siapa itu, biadab kayak gitu ya. Om saya udah marah banget ya, om saya gitu ya. Hampir ngamuk, hampir menghajar dia juga waktu itu. Terus gimana tulang? Tapi kan saya serba salah karena gini, tulang saya sama Kristi ini bilang karena pada saat itu kan lagi pergejolakan doktrin Allah Tritunggal dan juga Oneness ya. Bagaimana seandainya kalau orang tahu kelakuan si Joshua Teu nanti jadi merembet ke Oneness. Nanti orang bilang, Oneness begini, terus mencoreng nama baik Oneness, sedangkan di YouTube ini untuk pada saat ini Oneness itu baru kita saja gitu yang berani bicara itu di YouTube. Nanti kalau terus ada tiba-tiba ada kasus gini, apa nanti kata orang. Jadi saya menahan demi pengajaran, demi nama baik pengajaran. Saya diam demi itu gitu loh. Selain itu karena memang dia kan picik ya. Dia bisa memutarbalikkan cerita. Karena saya juga kenal karakternya. Saya menjiwai otaknya lah ya. Kan saya orang konseling. Makanya saya bilang tidak perlu harus sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bersama-sama dengan mereka ini untuk mengenali mereka. Hanya beberapa hari aja misalnya bersama ngobrol atau menghabiskan waktu bersama-sama mereka ini sebenarnya sudah sangat tahu seperti apa mereka. Khususnya si Joshua Teu ya. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya kalau tulang Samuel udah pernah sering ya. Ini studio yang lama ya, karena yang ini sekarang baru ya. Karena sebelum saya meninggalkan itu sudah diubah settingannya. Jadi itu bangkunya kayak kalau saudara nonton berita di TV, zaman dulu zaman TVRI, itu ada kursi yang sebelah kiri, kursi sebelah kanan, dan ada satu layar TV yang gede gitu ya, komputer. Itulah ruang studio dan kami makan di situ. Bukan kami, dia. Saya menemani dia makan sambil ngobrol. Dan ternyata yang dia makan hanya lauknya. Karena memang intinya saudara itu modus saja. Ya, itu modus saja. Alasan untuk membeli makanan karena dia ingin mencoba mencabuli, memperkosa saya. Udah selesai makan lalu saya bilang, kok gak dihabisin bang? Habisin lah, itu mahal loh. Lagian aku udah sampai capek jalannya ke sana. Abang bilang abang lapar, belum makan seharian. Saya kan orangnya ya belak-belakan aja saudara. Mau pendeta mau apapun ya, udah kayak keluarga saja gitu ya. Ya biasa aja, kayak gimana saya ngobrol sama teman, sama keluarga ya. Sama yang satu tim itu saya ya biasa saja, tidak ada yang terus saya harus gila hormat, saya pastor harus omongan saya harus saya tata, sikap saya harus elegan, nggak begitu juga ya. Saya bilang gitu, kok nggak dihabisin bang? Habisin lah, aku udah capek jalan juga, harganya pun mahal loh, habisin lah. Terus nggak bisa masuk lagi, mual saya, alasannya gitu saudara. Terus saya, ya udahlah, sini aku bersihin gitu, saya kumpulin lah. Terus habis itu udah minum kan, ya udah bang ya, aku balik ke kamar ya gitu. Saya ditarik sama dia. Tunggu sebentar lah dek. Apa sih bang? Saya bilang gitu. Kenapa? Emang nggak bisa lagi pegang tanganmu? Ya bukan kayak gitu. Lagian ini udah jam berapa? Lagian gak usah lah kayak gitu. Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, duduk dulu lah. Saya mau cerita dulu. Tapi dia hebat loh saudara untuk actingnya. Dia bisa nangis. Ya, situ memang searah setan bekerja ya. Dia tarik tangan saya, bentar lah, saya mau ngomong dulu. Mau bicara dulu sama kamu besok udah pergi.
Nggak ada nanti saya teman ngobrol. Terus mukanya sedih. Kamu mau ngomong apa sih, kayak serius banget. Abang berantem lagi sama kakak, karena mereka memang kerjanya berantem, saudara. Ya maaf kak, aku terbuka aja. Sekali lagi aku bukan untuk mempermalukanmu atau keluargamu, karena ini bagian dari cerita hidupku. Aku harus ceritakan sebenar-benarnya. Kalau Kak Esther menonton ini. Kenapa lagi? Abang berantem lagi sama kakak. Udahlah bang, ngalah aja lah sama kakak. Karena abang udah tahu, udah begitu dari dulu. Sebelum kalian pun menikah kan udah tahu seperti apa ya. Terimalah dia seperti apa ya sampai hari ini. Tetapi kan dia kan hamba Tuhan sekarang. Dia pun sudah tua. Kami sudah ada cucu juga. Saya berharap dia itu berubah. Tapi dia nggak berubah juga. Biar kamu tahu Sarah. Saya itu dari dulu sebenarnya ingin meninggalkan dia. Dari dulu saya ingin meninggalkan semua ini. Saya udah bilang kok sama dia. Kalau saya pun pisah sama kamu, saya yang keluar dari rumah. Udahlah bang, jangan ngomong kayak gitu. Apaan sih, udah tua juga. Emang apa mau abang cari? Kamu tidak tahu hidup saya. Dia nangis, saudara. Sekali lagi saya bukan mau membongkar apa aib atau rahasia. Saya bukan seperti Amin Wijaya yang terus kepahitan sama Pak Ulzang. Kau terus yang dibahas, Pak Ulzang terus dibahas. Lihat aja, gitu sekali aja kau kubahas, kan habis itu kan gak kubahas-bahas lagi kau, Bang Jos. Tapi karena memang hari ini kulihat kau tidak ada pertobatanmu yang sungguh-sungguh, jadi aku muak gitu loh. Kau berpikir bangkemu bisa kau tutupin. Aku nggak suka kau bertopeng-topeng kemunafikan. Aku benci orang pencitraan. Apalagi orang sombong, dan kau terlalu sombong dengan kau memblokir nomorku. Kau masih untung aku tidak meminta hakku. Aku memang meminta hakku, tetapi ya gitu kau bilang seperti itu ya udah, karena aku tahu aku berkatku dari Tuhan. Tidak bisa kau menjengkali hidupku. Tetapi semua yang artinya ku biarkan kau jadi semakin setan. Jadi ya ku bongkar aja sekalian kau busuknya seperti apa kan gitu. Bertobatlah kau hari ini, kalau enggak ya Tuhanlah yang menghabisimu. Lalu dia nangis, saudara. Emang kayak apa sih masalahnya harus seberat itu? Kamu tahu Sarah, kalau saya tidak ingat diri saya hamba Tuhan, saya sudah lama bunuh diri. Ih, jangan kayak gitulah bang. Semua masalah pasti ada solusinya, saya bilang. Lalu dia pegang tangan saya. Ih, jangan kayak gitulah bang. Suka aku. Ya kan cuma saya pegang aja. Saya lihat tanganmu seperti tangan saya. Kulitmu seperti kulit saya. Enggak ada itu. Modus lagi saudara. Dipikirnya dia dengan sentuhan dia itu saya akan terangsang gitu. Memang kurang ajar kan. Enggak masalah tunnel vision. Mau orang-orang itu, channel muslim itu mau bawa ini pun jadi kontennya, mau apapun, mau di bagaimanapun, silahkan. Saya nggak peduli mau dia bagaimanapun. Ya, kalau ada dia mau menambahi dengan versinya dia yang bagaimana menjatuhkan saya, tapi saya nggak peduli, yang jelas Tuhan tahu yang kebenarannya video yang sebenarnya ini gitu kan. Karena saya tahu sesuatu itu sudah tidak ada lagi temannya orang-orang Kristen ataupun YouTuber. Jadi dia berteman dengan orang-orang Muslim. Muslim itu di pihaknya. Tapi saya bodo amat, udah nggak peduli. Saya minum dulu, saudara. Mungkin ada yang bertanya. Dan saudara tahu, live streaming ini pun suami saya tahu. Kasus ini pun, kejadian ini pun suami saya tahu. Suami saya ingin banget membunuh dia. Ya pasti saya kasih tahu lah. Suami saya tahu.
Dan itu bukan sekali itu aja dia mencoba mencabuli, memperkosa saya. Banyak kejadian. Tapi sabar saudara ya. Kita ceritakan berurut. Nah, dia pegang tangan saya. Dia pikir mungkin saya akan terangsang. Ih, apaan sih bang? Jangan kayak gitulah. Nggak, saya cuman pengen pegang aja tanganmu. Ternyata kulitnya sama dengan kulit saya. Aman ada sama, kulitmu itu udah tua, kulitku masih muda. Terus dia ketawa. Dia cubit pipi saya. Apaan sih kau ini? Udahlah aku mau pulang aku. Aku mau packing. Saya berdiri, saya tinggalkan dia, ditariklah tangan saya. Tunggu sebentar, dia bilang gitu. Nggak suka aku kayak gini. Ya nggak usah perlu pakai pegang-pegang. Kalau mau cerita aja. Nggak usah pakai pegang-pegang, gue suka. Iya. Galak banget kamu tuh. Saya pikir cuma di YouTube aja kamu galak. Loh, kan kau tahu aku. Aku kan orangnya galak aku. Ya memang kayak gini. Kalau aku nggak suka. Oh, kayak gitu pula kau. Saya bilang. Ya udahlah, duduklah dulu kau. Katanya gitu. Duduk gitu. Saya bilang. Jangan kayak gitulah bang, aku nggak suka. Iya. Itu kan karena saya anggap kamu adik saya. Ya adik pun ya jangan kayak gitu. Ingat loh. Aku bilang gitu. Setan itu bisa di mana-mana. Kita kan dua hamba Tuhan. Mana mungkin ada setan? Siapa bilang? Oh kira banyak pendeta jadi setan. Saya bilang gitu saudara. Ya yang pasti bukan kita. Ya belum tahu. Saya bilang. Cepatlah lagian ini udah malam. Belum packing aku. Besok aku harus keluar pulang aku. Belum lagi bersihkan aku pagi banget aku harus bangun. Tuh kan ada si Thomas. Si Tommy aja yang nanti ini bersihin. Ya nggak enak lah bang. Aku datangkan itu bersih, pulangnya harus tinggalkan bersih. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti kamu jadi kurang tidur. Katanya gitu. Ya udahlah, udah biasa aku kayak gitu. Dulu pun aku waktu masih anak kos kayak gitunya. Ngekos aku terus keluar aku lulus aku tinggalkan kosku bersih kok. Nggak biasa aku kayak gitu. Ayo cepatlah ceritakan, masih panjang ceritamu tuh saya bilang. Terus saya bilang, ya itulah Sarah, biar kamu tahu. Hidup saya itu semuanya itu cuma drama. Semua cuma drama. Saya yang tahu katanya. Tapi abang sama kakak bebe aja kok. Bebe apa? Kan kamu lihat aja kami selalu berantem. Iya sih. Nah, iya, di depanmu aja kami berantem. Apalagi kalau di belakangmu. Lebih berantem lagi. Apalagi kau tahu kan kakakmu itu. Apa orang Batak selalu kayak gitu ya Sarah? Kalau berantem semua orang harus tahu. Dunia harus tahu. Pakai teriak-teriak. Enggak. Sama suamiku enggak pernah aku berantem. Bahkan orang-orang aja enggak tahu kalau kami ada ribut atau apa. Kalau bisa pun enggak ada yang ngerti kalau kami berantem. Enggak pernah aku teriak-teriak ribut sama suamiku. Saya bilang gitu. Mungkin enggak semua ya, tapi kakakmu ini selalu begitu. Saya tuh selalu malu. Makanya selalu itu saya itu ingin bunuh diri dari dulu. Enggak di depan jemaat, di depan anak-anak saya itu enggak ada harganya. Saya enggak punya harga diri. Saya enggak punya muka di depan semua orang. Makanya semua udah mau saya tinggalkan. Belum YouTube ini juga. Saya juga, ya memang saya perhatikan. Yang mengatur itu Kak Esther, istrinya. Pak, live ya Pak. Tentang apa yang ini? Bahas ini Pak. Bahas ini Pak. Semuanya dari istrinya. Terus saya bilang, ya udahlah bang, sabarlah. Kan dari dulu kan abang udah tahu kakak itu seperti apa. Kan bukan dijodohkan kan abang sendiri kok yang pengen pacaran sama menikah sama kakak. Iya. Tapi kan namanya kita sudah makin tua kan harusnya kita makin sabar, makin rendah hati, makin lemah lembut lah. Ini kakakmu makin parah aja aku tengok katanya. Ya udahlah bang. Terus dia nangis saudara. Nangis lagi dia. Benar-benar keluar air mata. Kayak anak kecil abang ini, saya candain deh saudara. Kayak anak kecil abang ini nangis-nangis. Jangan nangis lah bang. Abang ini air mata buaya, air matamu saya bilang.
Terus dia senyum. Kamu tahu nggak saya itu kalau lagi ada masalah gini saya ingat sama orang tua saya, mama papa saya, dan gitu. Saya nggak tahu ya betul apa enggak ya, yang jelas itu yang diceritakan ke saya. Emang kenapa? Ya udah tinggal telepon aja lah mereka. Ya udah meninggal lah, bilang. Dua-duanya iya. Makanya saya sedih. Biasanya kalau dulu saya ada susah, saya itu cerita ke mereka. Satu hal yang belum saya lakukan adalah saya belum pernah bilang sama orang tua saya, Ma, Pak, aku sayang sama mama, sayang sama papa. Saya dari dulu pengen banget dipeluk sama orang tua saya. Tapi sekalipun saya nggak pernah dipeluk sama orang tua saya. Apa rasanya dipeluk orang tua? Dia bilang gitu, saudara. Puji Tuhan berarti aku ya sering dipeluk sama bapakku. Saya bilang, oh ya, iya, tapi udah meninggal tahun 2002. Ya itulah saya itu kadang suka rindu sama orang tua saya. Dia bilang gitu. Saya pengen banget peluk sama papa saya. Terus dia bikin posisi kayak meluk gitu, kayak orang anak kecil, kayak orang aneh gitu, saudara. Saya tahu itu modus lagi ya, paling modus ya. Nah, singkatnya dia tanyalah, saya boleh peluk kamu nggak? Nah, itu dia tanya. Gila kau bang, ya nggak boleh lah, pertanyaan apa kau ini? Cuman peluk aja Sarah. Enggak lah, udahlah aku mau balik. Saya bilang gitu. Tolonglah, cuman peluk aja. Dia nangis gitu kan saudara. Saya cuma hanya ingin merasakan pelukan orang tua saya. Itulah setan itu saudara. Dan memang saya akui saya tolol. Saya terlalu memakai perasaan. Perasaan saya adalah perasaan begini. Saya berpikir gini, ini orang memang sedang kehilangan gambar diri atau apa ya? Saya bodohnya saya tidak begitu memperhatikan dia pura-pura atau saya pikir dia tulus, memang dia hilang gambar diri. Karena beberapa kasus konseling, saya tidak pernah konselingin laki-laki ya, selalu mengkonselingin perempuan. Di dunia konseling itu ada kadang beberapa kasus yang kita jumpai ini kalau psikiater atau konselor tahu ini ya. Ada beberapa kasus yang kita jumpai terhadap orang yang ngalamin kehilangan gambar diri atau luka batin ya saudara, atau kehilangan figur dari orang tua, itu tidak perlu kita ngomong banyak, babi bu bebo gitu. Dia kadang hanya perlu pemulihan itu hanya dipeluk gitu. Yang keras banget hatinya, kita omongin bagaimana dia mukanya tetap keras, kita bilang maafkan, ampuni, dia nggak mau gitu kan. Ada beberapa kasus yang gitu terus merasa dia tidak berharga, tidak disayangi, tidak dicintai, tidak dianggap, tidak diakui. Bahkan dia selalu mendengar perkataan dari yang orang tuanya, lebih bagus kau mati, menyesal aku melahirkanmu. Nah orang yang tumbuh dengan hal-hal yang begitu, beberapa kasus itu hanya butuh dipeluk, dia pulih gitu. Ketika bilang kita rangkul dia, kita bilang kamu nggak sendiri, Tuhan Yesus ada bersamamu, kamu nggak sendiri, Tuhan Yesus mengasihimu gitu. Itu orang akan nangis, dan dia akan pemulihan. Itu di dunia konseling beberapa kasus yang kita temuin, khususnya saya juga ya, saya bicara soal saya pribadi yang saya jumpain begitu. Nah saya pikir dia adalah orang yang seperti itu, karena dia menangis seperti anak kecil pada saat itu. Kan saya jadi bingung, yang saya kenal dia orangnya tangguh, dia orangnya tegar, kok di sini kelihatan rapuh gitu. Saya pikir dia benar-benar, ternyata ada modus gitu. Lalu saya bilang, setelah dia paksa lagi kan, dengan nangis kayak anak kecil, sambil dengan posisi kayak meluk gitu ya, badannya kayak meringkuk gitu. Dia bilang, saya cuma kangen sama orang tua saya cuma pengen peluk orang tua saya gitu. Saya bilang, tapi cuma peluk aja loh ya, saya bilang. Sekali aja dan cuma peluk aja loh ya. Iya, enggak macam-macam, enggak. Janji dia bilang. Nah itulah saudara, saya salah di situ. Saya akui salah, kenapa saya menurutinya pada saat itu. Kenapa saya bodoh saat itu. Kenapa saya berpikir bahwa dia memang benar-benar perlu pemulihan gambar diri. Ternyata dia setan. Nah saat itu dia peluk, tapi saya nggak memeluk dia ya saudara. Saya hanya mematung gitu. Ya tangan saya dua-dua di bawah. Posisinya ya berdiri gitu loh. Karena saya tadinya kan memang saya mau meninggalkan dia. Saya udah berdiri mau pergi gitu keluar dari ruang studio itu. Yang terus ditarik sama dia. Ya posisi berdiri ya udah peluk aja gitu saya bilang. Ya biasa aja datar, ya udah peluk aja. Sekali loh ya. Nggak ada yang macam-macam loh ya bang. Kalau nggak aku teriak saya bilang.
Iya, dia bilang. Udah tangan saya cuman dua-dua di bawah gitu, kaku aja kayak patung. Nah, terus dia peluk, tapi dia mulai aneh. Dia mulai aneh, saudara, dan dia mau cium saya. Saya dorong dia. Habis itu saya pergi. Jangan sampai aku teriak, aku mau balik, saya bilang gitu. Dia tarik saya, saudara. Dia memaksa cium, dan dia cium saya dorong dia, saya tampar dia, saudara. Saya tendang, saya keluar. Nah, dari situ, habis itu disusul. Iya, tenang, tenang, tenang. Iya, saya minta maaf, saya minta maaf. Aduh, Tuhan, aku berdosa, aku berdosa. Aku gak suka kayak gini ya, Bang. Aku gak suka ya, saya bilang. Kok kayak gini, kau menjijikkan kau, saya bilang. Iya, aku minta maaf. Aduh, Tuhan, ampuni, ampuni. Aduh, salah. Dia bilang gitu, saudara. Yaudah, aku mau pulang gitu. Nah, dia matikan lah itu kan. Saya pencet-pencet, apa itu, lift itu, saudara. Pencetan lift itu. Nggak terbuka-buka. Jadi saya pencet yang kanan, saya pencet yang kiri. Saya nggak tahu kalau yang sebelah kiri itu adalah lift untuk naik ke atas. Yang lift yang ke kanan, itu untuk turun ke bawah. Nah, yang terbuka itu, karena kan biasanya kan akses dijemput gitu ya, dan memang saya biasanya yang kanan, tapi saya nggak tahu bahwa itu disetting seperti itu lift itu. Terbuka yang sebelah kiri, yang mana pintu duluan terbuka, saya pikir ya udah saya masuk, pokoknya saya hanya ingin cepat keluar gitu. Dia matikan langsung itu, dia susul lah saya, dia masuklah ke dalam lift itu. Ngapain kau ikut? Saya bilang gitu. Loh, ini lift kan ke atas katanya, ke kamar saya. Dia bilang, loh, aduh, saya pencet-pencet kan nggak bisa, saudara. Kalau udah dibawa naik ke atas kan kita harus ke atas dulu baru turun ke bawah ya. Loh, ini aku mau turun, saya bilang di lift itu. Udah, kamu tenang aja, ada CCTV, dia bilang gitu. Aku mau turun gitu, saya bilang gitu kan di dalam. Langsung naiklah ternyata ke lantai atas. Gitu sampai terbuka itu langsung dia tariklah saya ke tempatnya dia. Ternyata dia di kamarnya itu ada lantai berapa ya? Saya nggak ingat itu lantai berapa, tapi yang jelas di atas. Dia bola ke kamar, di situ saya mau teriak, saudara. Saya bilang, saya teriakin, saya bilangin kau memperkosa saya. Tapi saya pikir lagi sini, ya coba teriak aja, dia bilang. Kalau nggak kita nanti dipermalukan di sini, dia bilang gitu. Dia mengancam saya di situ. Terus saya pikir, iya juga. Kalau saya nanti teriak, tolong aku mau diperkosa. Orang nggak akan berpikir bahwa saya yang ingin diperkosa, yang mau diperkosa sama dia. Karena semua orang tahu dia memang ada tinggal di unit itu. Orang akan berpikir saya datang ke sana, saya yang mengganggu dia. Dia bisa putar balikan itu. Jadi saya dilema. Memang situasi saya, posisi saya saat itu memang nggak enak banget, saudara. Sulit banget saat itu. Nah, saat itu dia langsung paksa karena begitu depan lift itu langsung cuma 2, 3, 4 langkah gitu, udah langsung kamarnya dia. Langsung dia buka di situ. Terus, aku nggak mau yang kayak gini loh, Bang. Aku nggak suka kayak gini. Ya tunggu. Saya itu cuma mau ngobrol aja sama kamu. Saya janji. Saya tahu. Saya salah tadi itu. Saya bilang, aku nggak suka. Kau pikir aku perempuan apaan? Saya bilang itu. Ingat loh, Bang. Kau hamba Tuhan, aku hamba Tuhan. Saya bilang, iya, saya tahu. Saya salah. Gitu. Yaudah, aku mau turun. Saya bilang gitu kan, saudara. Tapi tetap dia paksa lagi. Dia malah semakin menggila di situ. Nggak tahu ya, seperti setan apa ya. Saya juga nggak tahu ya. Langsunglah dia paksa, dia peluk saya, langsung dia cium saya. Langsung saya dorong, ditarik lagi, saudara. Habis itu dia buka lah celananya, saudara. Dan dia paksalah saya untuk sampai saya terjatuh ke tempat tidurnya. Timpanya lah saya di atas. Saya celana panjang ya. Saya celana panjang. Karena si Deborah pun tahu itu. Saya ke rumah dia, apartemennya pun saya celana panjang. Saya baru nyampe, terus dia minta beli makanan itu. Nah, habis itu langsung dia paksa lah buka celana saya, saudara. Itu kalau mau dicari, ada mainan kalung saya salib, mungkin itu terjatuh di situ. Entah nyangkut atau bagaimana, tapi keluar dari situ. Sampai hari ini tidak saya temukan. Di situ, dia ingin memperkosa saya. Dia oral lah saya, tapi celana tidak sampai melorot ya. Tapi tidak melakukan hubungan itu ya, tidak dimasukkan. Tapi saya sempat melihat yang barangnya dia. Karena langsung saya dorong. Jadi kalau dibilang nanti, apa ciri-cirinya saya tahu. Ada tai lalat di sekitar selangkangannya di kelaminnya dia. Itu ya. Akhirnya saya tenang dia, saya keluar. Maafkan saya, ampuni saya, maafkan saya, ampuni saya. Bilang, nggak suka, saya bilang. Dan saya habis itu keluar. Saya balik, langsung saya telepon tulang saya. Saya bilang, masa begitu ya?
tadi kan udah kami larang kok jangan pulang ya, aku nggak enakan karena diteleponinya terus, gimana pulang kurang ajar sih ini. Aku bilang sama istrinya itu bagaimana, istrinya mana mungkin percaya samamu, ya udahlah toh juga kau udah pulang, dia gitu. Nah itu pada tanggal 19, tiba-tiba entah bagaimana pas tanggal berapa itu saudara, kita lihat cek dengan istrinya, mudah-mudahan ada mas waktu itu saya diundang istrinya untuk membantu pelayanannya waktu itu. Dia kaget juga saudara, dia pikir apa kamu kasih tahu kakak ya kejadian waktu itu? Enggak, makanya kakak sengaja undang kamu. Ya aku nggak tahu, aku bilang gitu. Ini Maret. Waktu itu saya diminta untuk ini April tanggal 11. Si kakak lagi sakit. Sekali lagi Kak Esther, saya nggak mau bikin kamu stres. Saya tahu kamu kesehatanmu bukan fit. Tapi ya aku harus menyampaikan ini karena dia nggak bertobat. Ini saya WA-nya, saya hubungan baik banget. Dia udah seperti kakak saya. Terus terang, ya saya sayang sama dia. Tetapi ketika dia tidak memberikan apa yang menjadi hak saya, karena posisinya dia yang mengundang saya, bukan Joshua Teu. Jadi sebenarnya tidak membayar saya itu sebenarnya dialah yang jahat sebenarnya. Karena bicara soal keuangan gereja, dialah yang punya kuasa untuk hal itu. Karena itu kan dia yang gembala, Joshua Teu bukan. Ini foto waktu dibaptis itu, ya saya. Pertanyaannya mak lampir, ya gak ada lah. Kalau jorok nggak usah kau tonton, kau keluar aja sana. Setidaknya daripada kelakuanmu yang jorok sama seperti Joshua Teu, atau mungkin kau adalah satu spirit dengan dia, atau mungkin kau adalah bansernya, saya juga nggak tahu. Ya, lebih bagus judul yang seperti ini daripada kelakuanmu yang seperti itu. Dan saya tidak menyebutnya tadi, saya bilangnya Meki. Karena seumur hidup saya juga nggak pernah menyebut kata itu. Tapi karena berdasar diskusi dari beberapa orang tentang apa judulnya, ya saya taruh itu. Jadi waktu itu saya diminta untuk join di Zoom-nya mereka, para pengerja, untuk bawa sharing khotbah di gerejanya dia. Oleh istrinya waktu itu. Itulah awalnya ya. Nih, saya tiap hari ngobrol sama istrinya, karena memang seperti kakak saya. Tapi si kurang ajar Joshua Teu ini, entahlah ya. Dia saya anggap abang saya, istrinya saya anggap kakak saya, tapi entah iblis mana yang masuk ke otaknya itu. Nih, obrolan saya mesra banget sama istrinya, tapi entah dari mana juga iblis mana yang masuk ke hatinya Kak Esther ini. Sampai dia pun tidak memberikan apa yang menjadi hak saya. Setidaknya, ya berpikirlah harusnya. Kalau menganggap aku seperti adikmu, ya jangan kau anggap juga yang melakukan pere-pere gitu. Thank you perhatian dan nasihatnya Bu Pendeta. Yang mana sih itu? Ini nih saudara ini ya. Ini ya, tanggal 30 April. Saya baru sampai pulang, dia udah langsung suruh dan saya harus ke Jakarta lagi awalnya. Ini ya. Nah,
Tuhan 15 menit ya untuk doa ya. Itu Zoom-nya sudah. Waduh Kak, Kakak sama Abang hobinya kasih aku kejutan, saya bilang. Karena nanti mau khotbah sekarang ngasih ininya, ngasih tahu, nanti kamu khotbah ya. Gitu ya. Ya walaupun bisa saja mempersiapkannya itu ya 10-5 menit ya karena udah terbiasa baca firman Tuhan juga, tapi kan kalau bisa jangan kayak gitu kan. Alasannya selalu ya kan kamu udah terbiasa khotbah juga ya. Enggak gitu juga dong. Nah ini waduh, Kak, Kakak sama Abang hobinya kasih aku kejutan. Firmannya tentang apa topiknya, Kak? Gitu. Iyalah gitu. Supaya kamu sering dapat kejutan yang baik nantinya dari Tuhan. Ini juga suaranya nggak bisa ini ya. Kamu nggak stres karena YouTube, amin Kak. Tentang doa, ikut doa lah nanti ya. Terus saya bilang, enggak lah kemarin sejenak, Abang bilang daftar kuning, aku sempat panik. Nah itu tentang YouTube, itu yang Christopher itu ya. Ada daftar kuning, daftar merah, nggak jelas. Pastilah Kak senang banget nah ini. Itu tanggal, saudara tahu itu tanggal berapa tadi? Tanggal 30 April ya itu ada tanggalnya. Ada tanggalnya itu saudara. Nah, di atas dia. Di situ dia langsung ngomong ke mana? Di Zoom itu. Nah ini. Mantap pastilah, senang banget. Jangan takut selebihnya, maaf kalau programku jadi kamu ini. Nanti kalau programku jadi kamu tinggal di Jakarta ya ini saudara. Itu yang dia bilang program pelayanan penginjilan itu yang saya bilang ada program baru mereka pelayanan penginjilan. Nanti kalau programku jadi kamu tinggal di Jakarta ya. Saya bilang apa ya Tuhan persiapan yang baru buat aku, amin aku percaya itu. Kakak mau bikin program apa di sini? Jakarta, saya bilang. Saya nggak usah, sorry ya. Sorry saya nggak bisa tampilkan itu karena itu bicara soal bentar. Saya nggak bisa tampilkan chat itu karena itu tentang alamat apa namanya keluarga saya ya. Sorry ya, saya tutupin itu. Saya pokoknya bilang sejujurnya aku nggak suka tinggal di Jakarta karena ribet mau kemana-mana. Beda kalau di sini. Tapi kalau rencana Tuhan ya aku ikut Tuhan aja Kak. Tapi di Jakarta aku harus tinggal di mana, gitu kan? Gak mungkin tinggal sama adik saya kan, atau sama mama saya, gak mungkin. Sedangkan tempatnya jauh sama tempatnya dia. Dan dia bilang ini, nantilah saya yakin pasti bagus. Nah dia bilang alamat adik saya dekat, tapi kan gak mungkin saya tinggal sama adik saya yang berkeluarga. Amin amin aku dukung ya Kak, aku dukung doa. Oh ya gitu. Tersanjung aku dia bilang. Tunggu saya tampilkan lagi nih ya. Tuh. Sebentar, masih ada apa? Sorry ya. Karena masih bicara soal alamat-alamat keluarga ya, sorry. Karena keluarga saya benar-benar saya private. Suami saya pun saya private. Rumah mertua itu sih ini tunggu ya. Intinya tanggal 30 itu dia undang saya, dia suruh saya untuk stay di Jakarta. Sorry ya nggak saya tampilkan chatnya karena itu masih bicara soal alamat keluarga saya ya. Tunggu. Nah, dia suruh ke Jakarta. Langsung aja ke Jakarta lah hari ini aja. Ya nggak bisa lah Kak gitu. Terus saya iseng tanya ke bagian bus. Itu ternyata terakhir tanggal 17 besoknya. Jadi sekarang saya tanya bus itu terakhir tanggal 17, itu 17 itu artinya besok. Ya. Sampai di atas tanggal 20. Oh, ini bukan tanggal 17. Terakhir itu kan saya 3 bis terakhir itu ke Jakarta tanggal 4. Ada itu nanti, nah ini adanya itu setelah tanggal 17. Habis itu ya udah sampai tanggal 20. Good katanya. Jadi ya makanya langsung saya berangkat ke Jakarta lagi di awal bulan itu. Nah ini, ya saya WA dia tentang keberangkatan bus itu adanya terakhir ke Jakarta besok nih. Saudara lihat ini ya, besok saya ke full bis itu tanggal 3 tuh, tanggal 3 tuh. Mei tanggal 3. Oke, langsung saya tanggal 4 nih. Hai Kak, apa kabar? Hari ini aku udah jalan ya. On time dia jam 2. Besok Kak, gitu. Karena dia suruh saya ke Jakarta. Yang di gereja siapa ya Kak? Aku dari lobby. Hubungi Tommy aja. Nah, ini kalau orang mungkin bertanya, kenapa kok mau di Jakarta, ke Jakarta lagi diundang istrinya? Sedangkan kemarin mengalami pelecehan oleh Joshua Teo dan hampir diperkosa. Mungkin itu saudara bertanya begitu.
Yang pertama, itu juga karena beberapa orang, yaitu makanya saya bilang, saya kapok untuk mendengar apa kata orang sekalipun itu adalah pendoa saya, pendoa syafaat saya. Saya memang sudah mendapati itu, kan sudah saya bilang. Ketika ditawarkan begitu, dan disuruh langsung dia bilang di Zoom itu, gitu saya habis sharing khotbah itu, firman itu 15 menit, 15-20 menit itu langsung mereka bilang, Pastor Sarah mulai hari ini itu gabung sama kita ya, dia jadi pengerja di gereja kita. Langsung saya bilang, Kak, janganlah Kak, gimana sih Kak, aku kan belum buat keputusan. Ngapain kamu di situ? Udahlah, bantu sini pelayanan. Pelayanan sini butuh kamu, lagi ngapain kamu situ sendirian? Emang kenapa? Aku dari dulu, dari zaman lulus SMA, aku sudah merantau, sudah biasa aku. Kamu tuh lama-lama nanti saya blok loh, saya nggak suka loh komen kamu. Orang memang bukan saya, kau ini ada otakmu nggak sih? Pertanyaanmu aneh-aneh aja. Maaf ya saya blok kamu. Nggak suka saya live chatmu. Karena kau bodoh. Kau samakan pula. Satu sisi saya punya suami. Kau samakan pula. Emangnya saya tadi melakukan hubungan seks dengan Joshua Teu? Kan saya bilang saya tidak melakukan. Dan tidak sampai terjadi itu. Dia hanya mencoba memperkosa, mencabuli, atau apapun lah namanya. Kok bodoh banget kau itu malampir. Memangnya ada terjadi? Masuk rupanya burungnya itu ke vagina saya. Kupingmu pakai. Dari tadi saya udah cerita. Orang dia saya tendang. Kok samakan pula saya dengan janda-janda Salome, saya bukan janda juga. Yang ianya karena programnya itu program penginjilan. Dan saya berpikir itu bagus banget itu. Penginjilannya bagus banget programnya. Saya juga berpikir, duh, tapi karena dia bilang nanti saya tinggalnya bukan di gereja dan ada nanti dia bilang gini, di tempat kamu yang ditulis kemarin, oh ya udah berarti saya tidak tinggal di pastori gitu loh. Membuat saya aman artinya saya tidak apa ya? Tidak mungkin ada kemungkinan itu lagi untuk si Joshua Teu mencoba kepada saya. Saya pikir begitu. Dan ditambah karena pendoa saya bilang juga, udahlah, Pastor Sarah, udahlah, gitu. Memang mungkin itu jalan Tuhan. Kamu harus keluar dari zona nyaman dan macam-macam gitu ya. Tapi saya bilang, tapi Om, Tuhan bilang saya nggak ke Jakarta. Jakarta bukan tempat saya. Tuhan larang saya ke Jakarta. Sampai agak ribut juga sih sebenarnya ada beberapa orang sama II saya. II itu kalau itu panggilan Cina ya. I itu AI itu tante. Saya juga tanya II saya. Terus saya bilang, ya udah. Memang II saya bilang, ya udah. Kamu taat saja, taat yang mana? Taat Tuhan, nggak usah dengerin orang. Cuman ada orang-orang di yang Christophers juga bilang, nah karena ada lagi Bang Luga waktu itu. Ada program untuk konser musik. Yang untuk tur konser di seluruh kota. Di seluruh Indonesia. Nah karena program itu juga lah yang menjadi pertimbangan saya. Nah semuanya itu kan pada di Jakarta. Kayak tulang saya sendiri, Samuel Siahaan. Itu kan dia drumnya. Walau bukan drum sebenarnya dia main bassnya. Tapi karena saat itu personil drummernya nggak ada, jadi dia latihan itu waktu itu dia bisa drum. Pokoknya pada multi talent lah. Gitu. Dan mereka meminta saya untuk vokalis. Tadinya siapa itu? Si Niken atau siapa itu yang mau jadi ininya. Tapi karena semua orang itu juga tahu si Niken spiritnya, rohnya, roh yang tidak baik, latar belakang dan hidupnya juga tidak baik, tidak benar gitu. Akhirnya tidak jadi dia menjadi WL-nya. Jadi saya diminta. Karena itu juga untuk konser musik itu ada yang namanya worship, penyembahan. Dan karena mereka tahu juga saya plannya seperti apa ya, mereka minta saya. Jadi karena pertimbangan-pertimbangan itu, pelayanan yang seperti itu, jadi saya mengesampingkan, melupakan dan mengampuni perbuatannya si Joshua Teu, itu intinya. Makanya saya menerima undangan dari istrinya. Itu kalau saudara bertanya ya. Nah,
Sampai di sana ya sudah, semuanya normal, baik-baik saja, pelayanan tidak ada yang macam-macam. Tapi ternyata memang setan adalah setan. Beberapa kali ketika saya misalnya pertama misalnya pada saat saya ada di, ruang makan, saya kan nggak tahan untuk duduk lama-lama ya, kadang kalau di depan komputer terus ya Saudara, depan laptop terus, kaki itu menggantungkan, pegel ya. Sesekali kadang saya jalan-jalan, walaupun cuma sekedar, lantai 4 itu, dari ruang studio ke dapur gitu ya, setidaknya saya merilekskan kaki, terus di dapur itu ada sofa yang agak panjang, ada kursi itu kadang saya tarik. Nah karena, dapur itu untuk ruang makan itu nggak ada orang, sepi, saya jadi merasa nyaman untuk angkat kaki. Meluruskan kaki saya gitu loh. Jadi kursi 2 di samping saya rapatkan, kaki saya taruh di situ. Dan agak mepet ke dinding. Jadi kalau ada pun orang datang, jemaat atau siapapun datang ke gereja, pastori, entah ada urusan apa di sana ngobrol hanya walaupun kadang mau pengen ngobrol sama kita ajak, sharing-sharing aja, atau minta didoakan atau ngobrol-ngobrol aja gitu, ya dia nggak akan lihat saya kecuali dia masukkan kepalanya ke dapur, tapi ke ke ruang makan. Tapi kan ya orang nggak sopan lah ya kalau misalnya gitu datang langsung menoleh ke ruang makan kayak mau nyari makanan. Jadi ruang makan itu adalah ruang yang, eee, ibaratnya aman untuk berselonjoran kaki 10, 15 menit itu. Nah, saya sering di situ. Nah, satu kali waktu saya di situ luruskan kaki, tiba-tiba ya si Joshua Teu ini langsung meluk dari belakang pegang saya, di payudara ya. Saya kaget kan, "Ih, apaan sih kau ini Bang?" Saya bilang gitu. "Kok kayak gitu sih kau?" Saya bilang. Dia bilang, "Nanti didengar orang. Kau ini kurang ajar ya, berani-beraninya kau kalau ada dilihat orang kau nih. Kakak lagi orang udah di situ banyak di gereja." Saya lihat kamu tuh terlalu serius banget. "Ya udah sudahlah," katanya. "Gila kau ya, gila kau," saya bilang. Saya di situ pun ya langsung kasih tahu suami saya juga ya. Saya kasih tahu tulang juga. Ih, dia manis nyoba-nyoba yang nggak ada otaknya. Udahlah bagaimana, kau bilang aja sama istrinya. Gimana bilangnya tulang? Iya juga ya. Nanti dibilangnya pula kau yang menggodain dia. Karena semua orang juga tahu bagaimana piciknya dia memutarbalikkan dan juga untuk menggiring opini publik. Jago ini Joshua Teu, saudara, saya akui. Saya untuk menanya itu juga CCTV, ada memang CCTV di situ, tapi CCTV-nya itu ke dia yang pegang, dia yang pantau, ya sama aja dia bisa hapus sendiri ya. Jadi bagaimanapun kalaupun saya lapor waktu itu, tidak ada saudara bertanya, yang pertama kenapa saya tidak lapor, yang pertama, ya itu tadi, karena dibilang tulang saya, tahan dulu lah, nanti jelek ajaran kita, wah sekarang kita aja udah dibully-bully orang, kita pun cuma sedikit, nanti nama baik kita rusak, kita belum apa-apa, kita mau menginjil, menyampaikan pengajaran, nanti orang tahu kasus si Joshua Teu kayak gitu, kurang ajar ternyata, nanti dikiranya kita sama pula, dia bilang gitu. Tahan dulu lah. Itulah ini menyangkut harga diriku, aku nggak suka kayak gini, apa begini. Suami saya pun udah marah, tinggal mau bacok aja saudara. Natang itu ya, kurang ajar itu ya. Kamu harus ini, udah di sini. Marah banget ya. Nah itu alasan saya yang tidak melapor itu pertama itu. Dan yang kedua karena dia kan punya orang-orang backing-backing di belakang. Siapa tahu bisa-bisa itu menyerang saya balik kan. Tapi kalau saya ini, saya memang udah siap misalnya. Kalaupun dia melakukan dan Joshua Teu tidak mungkin berpikir sebodoh itu. Kalau untuk membantu, untuk penyidikan pasti telepon audio call, telepon ke handphone operator, apa semua itu dia nggak akan bisa menipu itu walaupun dia membayar operator. Jejak digital kan pasti tahu. Tanda dia menghapus atau apapun. Karena kayak chat-chat ini aja lah. Saya pun heran ya. Sampai saya tanya orang IT. Ternyata bisa dia membayar operator. Jadi walaupun misalnya sudah sebulan yang lalu, makanya saya kaget kalau sudah sebulan yang lalu, chat itu harusnya nggak bisa dihapus sekarang kan. Tapi itu banyak yang chat di nomor saya ada satu lagi itu hilang. Yang di iPhone saya, iPhone. Nah dia coba yang seperti itu. Sebenarnya saya ingin menghubungi saya sekali lagi. Mungkin ya ada yang lain ya. Kuncinya ada satu orang sebenarnya yang mengetahui tentang dia itu dan siapa aja yang dia memang begitu kebiasaannya. Dan saya tahu ada banyak orang juga yang tahu kelakuan dia sebenarnya. Yang memang selalu kasusnya wanita. Nah itu dia mencoba untuk melecehkan saya lagi di situ. Nah yang terakhir itu waktu saya sebulan sebelum itu marah banget suami saya.
Saya posisinya pulang lagi ibadah, mau ibadah yang kedua. Jemaat masih banyak, saudara. Cuman saya sangat lelah waktu itu. Saya istirahat dulu lah, saya pikir ada jeda. Kan ibadah itu sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa 9 kalau nggak salah atau setengah 9. Sekitar itu. Nah, jadi selesai jam 11 kurang lebih, lalu makan sama para jemaat fellowship di ruang makan. Sampai jam 12 setengah 1 ngobrol, saya masuklah ke kamar sekitar jam 1 atau setengah 2 itu ya. Berharap untuk istirahat sebentar, nanti saya bangun jam setengah 3 untuk sapa-sapa lagi sama jemaat yang baru datang karena akan ada ibadah lagi yang jam 4. Jadi saya pikir istirahatlah dulu gitu. Jam setengah 2 saya masuk ke kamar. Ya, saya terus terang memang tidak saya kunci karena kamar saya itu kan saya sudah pernah bilang ya, kecil banget, cuma 1,5 kali 2,5. Dan itu pun hanya ditaruh sekat, tidak ada kipas, tidak ada AC. Jadi itu AC-nya itu kena ke kita kalau kita buka pintu, dan karena AC-nya di kantor ada ruang untuk terima tamu gitu. Saya nggak bisa tampilin juga sekarang ya. Ada sih waktu itu saya kirim videonya, saya kirim ke suami saya juga, sayang ini aku dikasih tempat kayak gini, coba kamu bayangin, sama tulang saya pun ngeri banget mereka itu. Kok di tempatan kamu seperti itu? Nggak tahu lah gitu. Tadinya di Tulip, lalu saya disuruh di mana? Di Sakura. Entah supaya dekat sama dia atau bagaimana saya pun nggak tahu. Tapi karena ada 2 anak, dari satu Semarang, Semarang, satu dari Bali, orang IT ngurusin sound system dan lainnya YouTube channelnya waktu itu, yang saya pernah telepon itu saudara, yang tidak dibayar juga, dibayar dia separuh, setelah dipanggil yang kedua dia tidak dibayar, cuma dikasih uang jajan dia. Itu kan sudah saya telepon orangnya 2. Nah, saya kan kamarnya tidak jauh sama dia, jadi di satu ruangan itu memang kayak ukuran berapa kali berapa ya, bisa saya bilang itu ya, 6 atau 5 kali 6 atau 7 gitu lah kurang lebih ya. Jadi dia satu kompleks dengan saya, lingkup gitu. Kalau mereka kamarnya ada AC-nya karena gabung sama anaknya Bang Joshua Teo ini, namanya si Jo. Mereka tidur di kamarnya 3 dan itu kamarnya gede banget. Saya cuma hanya bersekat gitu. Karena itu sebenarnya bukan kamar, tetapi entah bagaimana kenapa harus dibuat seperti itu dan nggak layak menurut saya. Saya datang dari tempat saya bukan gembel. Rumah saya pun besar, kamar saya sendiri besar ya kan. Kamar saya sendiri aja 4 kali 5. Kamar saya sendiri. Kamar tidur. Itu loh. Kamar sendiri aja, kamar tidur sendiri 4,4 kali 5. Tiba-tiba di situ 1,5 kali 2,5. Jadi saya bukalah kamar itu. Separoh. Biasanya kalau malam saya buka agak lebar. Atau kadang saya buka separoh tapi itu AC udah saya nyalakan dari sore. Jadi masih kita di gereja, di ruang studio, nanti balik udah dingin gitu. Kadang jadi kalau udah segitu, kadang saya tutup, jadi dinginnya masuk. Tapi pada saat itu karena saya pikir jemaat ada masih rame, ya udahlah saya buka aman. Tapi saya buka separuh. Tiba-tiba saya kaget saudara, ketika saya merasa digerayangi di bagian vagina saya. Langsung saya terperanjat bangun. Saya bilang gitu. Dia kaget. Dia bilang gitu. Gila kamu ya bang. Siang pun kau kerjain aku, saya bilang. Kurang ajar kau. Banyak jemaat. Jangan ribut, didengar orang. Nggak ada otakmu, saya bilang. Keluar kau. Saya bilang gitu, saudara. Terus dia bilang, aduh pengen banget, memang nggak ada otakmu, saya bilang. Keluar, saya bilang gitu. Gila kau memang. Saya bilang gitu, saudara. Itulah terakhir itu. Akhirnya, ya itu, yang saya nggak tahu kenapa, ya saya pertamanya memang marah. Marahnya adalah karena yang itu tadi, istrinya, kakak itu istrinya yang adalah kakak itu, Kak Esther, mau WA saya beberapa hari kemudian. Bentar. Putus ya mas? Putus gue sopo? Hah? Putus si sopo? Tak lagi yang gue, putus, oke. ada kami. Nah, jadi awalnya itu saya waktu itu marah, dalam hati marah. Tapi setelah saya berpikir, saya bersyukur. Kak Esther itu mau WhatsApp saya begini, dia bilang, kita lihat di WhatsApp-nya ya.
tempat itu yang saya tinggalin itu mau dijadikan kantor. Saya ya mengusir secara halus ya. Puji Tuhan ada satu di situ jemaat, bukan jemaat sih, tapi pernah saya injili dan saya bawa ke gerejanya dia. Buddha tinggal di situ juga, tapi di tower apa ya dia ya? Saya lupa. Setelah Tulip itu tower apa ya satunya satu lagi? Saya lupa saudara, agak jauh lagi saudara. Itu ini Mei, itu bulan Agustus kalau nggak salah, bulan Juni atau 7 ya. Ini. Ini yang sama sih modelnya sebenarnya mereka ini, makanya memang cocok jadi suami istri. Karena jiwanya, spiritnya, modelnya, semua karakternya semua sama ini suami istri. Pintar bermain kata-kata. Nah, entah karena dia marah waktu itu saya ada undangan khotbah ya. Nih, izin Kak, aku ada undangan khotbah Kak gitu. Kan Kak Esther itu mengundang saya untuk di Zoom-nya dia, topik altar doa. Lalu saya bilang, Shalom Kak, izin aku ada undangan khotbah. Saya ada undangan khotbah keluar saudara. Gereja lain ya. Ya jelas saya, walaupun dia undang saya di pelayanan gerejanya, saya nggak mungkin menjadikan dia prioritas karena saya tidak dibayar sepeser pun. Otomatis kalau ada undangan dari gereja lain mengundang saya, ya saya terima dong kan ya saudara. Jadi saya nggak salah. Jadi ketika saya bilang saya ada undangan khotbah Kak, entah gara-gara itu dia marah ke saya lalu mengusir saya secara halus nih ya. Karena lihat saudara ya urutannya ini jam 7.20, 7.21. Saudara lihat nggak itu? Shalom Dek, beberapa hari saya tungguin kamu di ruang kalam, tapi kamu tidak pernah datang, sibuk ya? Ya jelas saya nggak mungkin datang ke sekretariat lagi, orang saya nggak pernah dibayar, saudara. Ngapain saya harus ke sekretariat dari pagi sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi subuh? Bodoh saya namanya. Sampai saya nggak pernah live streaming, ya saya mengutamakan live streaming dan juga pelayanan saya yang diundang orang dong. Dan lagi kalau dia bilang saya nggak pernah datang, kalau dia memang ada mau urusan sama saya, kan dia bisa tinggal datang ke kamar saya. Kan saya tinggal di pastori sama dia. Cuman beda berapa angka doang. Kalau dia mau ke kamar mandi, dia melewati tempat kamar saya. Apalagi dia sering bawa anjingnya dan mainan di situ di samping kamar saya. Dia juga ke kamar anaknya ngobrol-ngobrol. Masa dia nggak bisa ketok di kamar saya? Kalau memang dia ada niat bagus gitu ya. Memang mereka ini sama jiwanya sebenarnya. Shalom Dek, beberapa hari saya tungguin kamu di ruang kalam, tapi kamu tidak pernah datang, sibuk ya? Saya kadang ke ruang sebelah, nah itu yang saya bilang, ke samping kamar saya. Tapi kamu asik teleponan juga. Teleponan sama suami saya. Nggak mau ganggu saya. Tapi kan saya nggak teleponan 24 jam. Dia bisa aja ngobrol sama saya kan. Sudah lama Jo mau bangun server di gereja, rencana kantor mau dikembalikan ke tempat semula. Ruang sebelah itulah kantor yang sebenarnya. Katanya ruang saya memang itu ruang kantor, cuman disekat. Nggak tahu, makanya saya bilang kan dijadikan ditaruh tempat tidur yang cuma 1,5 kali 2,5 meter itu. Yang studio sekarang ini tadinya kelas, jadi ruangan mau direnov Jo supaya jadi kantor kembali sebelum proyeknya Jo mulai. Mau urusin semua kebutuhan gereja. Maka saya minta tolong kamu tinggal dulu di tempat adikmu ya Sar. Ya suruh saya tempel adik saya secara halus. Sampai ruangan selesai dikerjakan. Mungkin nanti gudang yang akan dibuatkan ruangan-ruangan. Berat hati saya sebenarnya, tapi Jo sudah sangat mendesak, marah-marah Jo. Catatin saudara ya, katanya si Jo udah sangat mendesak. Marah-marah katanya si Jo. Beberapa minggu ini, karena saya masih belum oke. Tapi kalau dilama-lamain, nanti kalau Jo sudah aktif di tempat kerjanya, dia nggak bisa tangani lagi. Saya khotbah di rumah doa ekumene. Persekutuan doa, rumah doa. Ya. Nih. Nanti kalau sudah selesai, ruangan sudah ready, barulah kamu balik lagi ya, Dek. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, saya waktu itu kan nge-gym ya. Di situ kan Kalibata ada gym fitness centernya. Nah, di situ saya ada ketemu seorang perempuan. Saya sebut aja namanya Lucy, karena memang namanya Lucy. Saya ngobrol sama dia, awalnya ngobrol berteman, lalu saya melayani dia penginjilan, tapi tidak langsung Tuhan berkata di Alkitab apa begini, bukan. Saya pertama hanya jadi pendengar yang baik, mendengarkan masalahnya dia, akhirnya menjadi teman, dekat, bersahabat. Saya dijamu di rumahnya beberapa kali. Nah, dia pun saya ceritakan bagaimana kondisi dan bagaimana dia punya suami saya, pernah teleponan juga sama suami saya, dan gitu kan. Dan dia tinggal sama satu asistennya, kayak makeup artist bencong gitu ya, tapi sebagai keluarga, dan kami ketemu di gym itu. Jadi mereka bertiga, 2 bencong, 1 dia. Nah, yang
dua-dua yang membonceng ini muslim. Nah yang satunya sudah saya bawa ke gereja waktu itu. Sedang saya layani sebenarnya, tapi karena gitu tahu kelakuan si Joshua Teo, dan mereka pun saya kasih tahu tentang si Joshua Teo yang melecehkan saya ini, saya kasih tahu mereka. Makanya gitu langsung ayo kesinilah kesini gitu. Makanya gitu si Kak Esther ini ngomong kayak gini, mengusir saya secara halus, langsung senang banget terus sih. Udahlah Kak Sarah, udah di sini aja, udahlah kamu ngapain aku di sini, pendeta macam apa begini. Maaf ya, saya jadi nggak respect. Kamu memang pendeta saya tahu, tapi gara-gara kelakuan pendetamu itu kayak gitu, saya jadi nggak mau lah ke gereja gitu. Padahal saya udah bawa lo ke gereja, muslim juga itu orang, satu Buddha. Si Joshua Teo ini membuat orang banyak jiwa-jiwa kehilangan, dia banyak kehilangan jiwa-jiwa. Ada beberapa itu yang tadi yang saya bilang juga yang tidak dibayar itu. Yang namanya Kak Mila itu saudara itu pun kan dari muslim, anaknya itu masih muslim. Kacau memang si Joshua Teo ini, entah apa setan yang ada di dalam dirinya ini. Suami istri pun sama juga ini. Sorry ya Jo, tante itu bukan benci sama papamu atau mamamu ya. Saya juga nggak benci kamu Jo. Walaupun saya bukan tante kandungmu, kamu juga ya biasa kamu panggil tante itu Kak Sarah. Ya apa ya? Tante hanya cuman mau kasih kebenaran aja. Mengungkap kebenaran. Karena kalau nggak dibongkar, papamu akan terus sombong. Akan terus merasa hebat, akan terus melakukan dosanya. Ya mungkin inilah cara Tuhan untuk dia bertobat. Kalau nggak begini, nggak tahu lagi. Nggak mungkin kan, atau ya bisa saja sih Tuhan menurunkan petir dari langit menghancurkan atau membakar papamu, nggak tahu. Tapi kalau nggak begini caranya, entah apa yang harus membuat bapakmu itu bertobat. Kuharap kamu dewasa dalam menyikapi video ini, Jo. Kalau kamu dengar tante Kak Sarah ngomong live streaming ini. Oke, Jo? Karena pun memang berhubungan baik, tapi karena memang kelakuan mereka ini tidak baik, harus belajar dari hari ini. Terus modus di belakang itu juga mengajari saudara ya. Balik lagi deh. Awalnya saya benci banget dengan hal ini. Saya berpikir gini, jadi rancangan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Memang si istrinya ini, Kak Esther ini jahat ketika mengusir saya secara halus seperti ini. Tuhan ikut campur tangan di situ, itu yang kurang ajar ini. Akhirnya saudara, saya tinggal di apartemen di unitnya si Lucy ini. Waktu itu ya PPKM darurat level 2 atau apa gitu ya, nggak tahu tuh. Itu ya Juli, itu Juli ya saudara. Tanggal 3 ya saudara, itu dimulailah PPKM. Saudara bayangkan dia suruh saya keluar hari itu juga. Padahal besok itu sudah PPKM, orang nggak bisa. Dan itu jam berapa saudara? Itu 7.30. Unitnya si Joshua Teo udah di gereja. Belum lagi adikku yang satunya lagi. Di sana bukan rumah itu. Ya saya nggak mau ke rumah adik saya. Itulah saya. Ini kan chatnya udah saya tampilkan. Kalau masih buru-buru dong, nanti dulu. Gitu kan. Nggak saya balas saudara. Bilang Senin, kok sekarang? Kan saya nggak minta kamu buru-buru. Sama Kak, mending aku balik ke rumahku ke Jogja. Usahaku sudah lama aku tutup Kak, selama aku di Jakarta. Dia soal hukum. Saya ingin melakukan ini untuk melaporkan dia, bagaimana kemungkinannya. Itu kapan kejadiannya? Tetap sulit karena dia orang yang kamu tahu, dia orangnya licik, dia punya ini backing, kamu bisa apa? Nanti dia putar balikan fakta. Tapi nggak rela loh, dia bilang. Kalau tahu kan apapun waktu dia mencoba memperkosa saya itu saudara ya, yang mencabuli saya. Nih, dia bilang,
Kami udah di gereja sarapan pagi bisa beli Kentucky di bawah, tolong diurus dulu tuh 2 orang pengerja yang diundangnya dari satu Semarang, dari satu itu yang saya telepon waktu itu. Di live saya sebelumnya yang tidak dibayar separuh dan kemudian yang kedua kali tidak dibayar sama sekali. Dia suruh beli yang harga 9.000 dan tidak ada yang buka offer harga 9.000 di Kalibata City itu. Itulah dia saudara kelakuannya, jadi untuk istrinya itu ya. Nah, ini kenapa saya tahu bahwa yang hari itu adalah Queen Castle itu ya. Itu kalau memang niat mau mengasihi, membayar selama itu ya, saya menghubungi itu. Pulsa saya. Dan itu teleponnya dari handphone saya, nomor handphone. Mau dengar, mau tidak, terima atau enggak, saya kasih lagi saudara. Karena saya ngetes. Kak, kalau sudah transfer kabarin ya Kak, kabar baik. Nah ini, dia ngasih tanggal 23. Ini yang saya bilang sumbangan, dukungan kasihku. Itu istilah lain dari sumbangan. Itu bahasa rohani, dia pakainya bahasa gereja saudara. Sumbangan itu, dukungan kasihku. Saudara lihat, 500.000. Oke dia. Chatnya hilang, dia delete itu. Takutlah akan Tuhan. Saya, masa aku nggak memikirkan jiwa itu lebih bagus membenci. Itu saja di tangan Tuhan. Betullah kalian berdua sama. Pantaslah kau menjadi suami istri. Saya kirim itu tentang dia itu benar. Di akhir zaman. Tapi ke saya dia mencoba untuk meminjam uang saya. Dan saya tahu dia pasti tidak akan membayarnya. Untuk yang biaya yang saya keluarkan misalnya ya 100, 200 saya tampilkan. Yang atau bergabung dengan pelayanannya, hati-hati saja. Lepas dulu yang di depan chatnya. Bahkan juga ada chat yang baru-baru ini juga terhapus, padahal dulu tidak. Makanya saya tanya sama orang IT, kenapa kok itu chatnya itu semua pada hilang. Dia bilang, Joshua Teu membayar, ya ada baju putih-putih, ya itu waktu Amin dibaptis dan beberapa teman-teman yang lain ini juga. Terus pakai bikini sekalian, saya juga nggak tahu pakai bikini sekalian, gitu ya. Terus, gitu, tapi ternyata udah blok sama dia, saudara. Saudara lihat kan, saya cuma centang satu. Sebentar. Nah, habis itu saya WA dia, Bang, tes, nggak dibalas gitu. Pagi jam 6.41, malamnya juga. Itu 18 Mei 2021. Oi, saya juga itu. Nah, dia tiba-tiba menghubungi saya, dia kirim ini, rekening BCA-nya. Help me please my dear, katanya. Tolong aku sayangku, katanya. Sebentar. Iya, jadi kalian saksi saudara, ini kan langsung ya WA-nya saya ini, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau dia mau lapor silakan, justru itu yang saya tunggu. Karena jadinya WhatsApp kita, handphone kita disita kan, saya nggak masalah gitu loh. Baru sampai